Kisah ini bermula di dunia yang terbagi antara manusia dan iblis. Dahulu kala, kedua ras hidup damai dan terkadang saling membantu. Namun, suatu hari, manusia menemukan biji abadi di dalam gua. Dengan biji ini, mereka menciptakan harta karun magis yang mampu merapalkan segala jenis mantra. Tak lama kemudian, seorang komandan memerintahkan resimen keempat untuk mengaktifkan harta karun magis tersebut. Para prajurit manusia mulai menembakkan ledakan energi dengan senjata baru mereka. Dengan kekuatan yang baru ditemukan ini, manusia mulai menginvasi ras iblis untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Selain itu, mereka menguasai 90% wilayah dan membantai banyak iblis. Namun, surga memutuskan untuk menyeimbangkan kedudukan kedua ras tersebut. Saat itulah karakter utama kita lahir untuk mengubah keadaan. Sambil memperlihatkan tangannya, dia mulai memusatkan energi dalam jumlah besar. Energi merah tumbuh semakin kuat di sekitar bocah itu. Di depannya berdiri pasukan tentara manusia yang siap bertempur. Dan dengan satu serangan, dia meluncurkan sinar kuat ke arah musuh-musuhnya. Serangan pahlawan kita melaju ke depan, menghancurkan medan perang. Sang komandan dan para prajuritnya terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Dari kejauhan, mereka melihat jejak kehancuran yang disebabkan oleh serangan pemuda itu, dan ledakan besar terjadi tepat di tengah formasi tentara. Komandan yang putus asa kemudian menghubungi markas besar. Dia memperingatkan bahwa bocah itu telah menjadi lebih kuat dan sekarang ras manusia dalam bahaya besar. Kembali ke kampung halamannya, pahlawan kita disambut oleh kerumunan yang antusias meneriakan namanya. Namun, Lin Potion tampak tidak senang dengan sambutan ini dan memasang wajah bingung. Dia bertanya mengapa mereka mengadakan upacara, tetapi muridnya mengatakan bahwa dia kini adalah kesayangan kaisar. Ini adalah Muku, satu-satunya murid pahlawan kita, dan dia menjelaskan bahwa para bangsawan berdatangan demi mengejar popularitas. Selain itu, kerumunan juga memberi selamat kepada orang tua Lin Potion karena memiliki putra yang luar biasa. Sang tokoh utama mengeluh bahwa tidak ada yang peduli padanya saat dia bangkrut, dan tunangannya mengatakan bahwa jumlah yang datang sebenarnya cukup sedikit. Dia adalah Dani Duo, tunangan Lin Potion, dan dia menasihatinya untuk tidak langsung menolak para bangsawan. Tak lama kemudian, Patriark Klan Kuda menawarkan 20 mobil sport edisi terbatas, dan Klan Beruang menawarkan posisi sebagai instruktur seni bela diri dengan gaji 3 miliar setahun. Namun, Klan Naga menganggap tawaran itu remeh dan menawarkan 20 rumah mewah, mengatakan pahlawan kita pantas mendapatkannya. Lin Potion merasa malu dan berkata bahwa untuk berteman, yang dibutuhkan hanyalah ketulusan. Berbicara soal ketulusan, sekelompok gadis iblis muncul untuk menawarkan hati mereka. Salah satu dari mereka bertanya apakah hatinya cukup tulus, dan bocah itu menjawab bahwa dia sudah memiliki pacar. Tiba-tiba, Putri Sulung datang dan semua orang memberi jalan untuknya. Karakter utama kita menyapanya dengan formal, tetapi sang putri memintanya untuk tidak memikirkan hal itu. Sang putri kemudian berkata bahwa ayahnya, sang kaisar, mengutusnya untuk mengundang Lin Potion ke istana. Namun, Lin Potion menolak undangan itu karena ini bukan saatnya untuk merayakan dan hal itu akan memengaruhi moral pasukan. Sang putri memerah dan berkata bahwa dia sudah menduga jawaban itu darinya. Jadi, dia menerima penolakannya, dan para bangsawan berkomentar bahwa dia bahkan menolak putri demi tunangannya. Rupanya, seseorang tidak menyukai hal itu dan mematahkan tumit sepatu setinggi 20 cm miliknya. Tiba-tiba, seorang gadis klan kuda kehilangan keseimbangan saat tumit sepatunya patah. Dia mengenakan gaun merah yang sangat mencolok saat terjatuh. Namun, pahlawan kita dengan refleks cepatnya berhasil menangkap gadis itu di udara. Dia kemudian dengan lembut bertanya apakah dia baik-baik saja setelah kejadian yang mengejutkan itu. Gadis itu membenarkan bahwa dia baik-baik saja, dan kerumunan menyaksikan seluruh kejadian dari kejauhan. Namun pemimpin klan beruang salah paham hingga mulutnya ternganga. Dia berteriak bahwa Lin Potion memiliki fetis rahasia pada gadis kuda dan gosip itu menyebar seperti api. Kemudian, gadis-gadis iblis mulai mengenakan stoking hitam untuk menyenangkan pahlawan kita. Pemimpin klan naga mengirim orang-orangnya untuk menjemput gadis-gadis yang sudah bersiap. Karakter utama kita merasa terganggu dengan keriuhan media dan muridnya mencoba menenangkannya. Setelah kekacauan itu, orang tua Lin Potion berpamitan dan pergi untuk memasak. Malam turun menyelimuti kota dan pegunungan tertutup awan. Sementara itu, para iblis merayakan kemenangan lain dan kekuatan tuan mereka. Bocah kita dan tunangannya berjalan-jalan keliling kota menikmati kembang api. Seluruh kota merayakan dengan lampu dan kemeriahan di mana-mana. Muku berpamitan untuk melihat tari singa dan memberitahu mereka bahwa dia akan bertemu mereka di rumah. Lin Potion pergi menjemput orang tuanya dan Dan Yun Duo berjanji untuk menunggu makan malam. Di dekat sana, orang-orang menyaksikan dengan takjub tari singa tradisional. Di sebuah kuil, ras iblis mengucap syukur karena tidak lagi tertindas. Dan akhirnya, seluruh kota merayakan era perdamaian baru dengan pesta kembang api yang megah. Pahlawan kita berjalan menembus kerumunan, memikirkan perjalanan hidupnya. Dia merenungkan bahwa ras iblis akhirnya mencapai puncaknya. Selain itu, dia tidak bisa membayangkan bagaimana manusia bisa membalikan keadaan karena di pertempuran berikutnya, dia akan menginvasi ibu kota dan membawa kedamaian bagi keluarga dan orang tuanya yang dulu bekerja keras kini tidak perlu khawatir lagi. Karakter utama mulai mengingat saat dia pergi berperang. Orang tuanya memanggilnya dengan cemas di depan rumah mereka yang sederhana. Saat itu, dia memberitahu mereka bahwa keluarga tidak butuh dia untuk ikut wajib militer. Lin Potion mudah menangis saat berpamitan, dan orang tuanya memohon agar dia tidak bertempur di garis depan agar tidak terluka. Kembali ke masa kini, dia memegang hadiah yang diterima dari warga dan tersenyum bahagia. Dia sangat puas dengan hidupnya dan berjalan pulang memikirkan orang tuanya.
Setibanya di depan pintu, dia bersiap untuk masuk dan menemui keluarganya. Tetapi ada sesuatu yang terasa salah dan dia merasakan bahaya saat mendengar panggilan lirih. Saat melihat ke dalam, dia menyaksikan pemandangan mengerikan dengan ibunya yang memintanya untuk lari. Orang tuanya diikat dan terluka parah di tengah kekacauan besar. Ayahnya, dengan sisa kekuatannya, juga memohon pada putranya untuk segera pergi dari sana. Tiba-tiba, serangan energi yang kuat ditembakkan ke arahnya. Karakter utama terkejut dan ngeri dengan serangan mendadak itu. Kemudian, dengan hati yang dipenuhi kebencian, dia melepaskan gelombang ledakan. Pahlawan kita menyadari ada racun tersembunyi di tubuh orang tuanya, dan asap ungu mulai bangkit dari tubuhnya, menunjukkan bahwa dia telah terinfeksi. Dari kejauhan, seorang gadis tertawa terbahak-bahak dan merayakan keberhasilannya memancing target. Dia mengungkapkan bahwa dia menciptakan 300 jenis racun mematikan khusus untuk bocah kita. Ini adalah Xiarui, penyegar racun nomor 1 manusia dan pencipta wabah. Dia dan rekan-rekannya menyaksikan racun itu menyebar ke seluruh gunung. Sementara itu, pasukan tentara manusia berlutut dengan takzim. Mereka berada di depan gambar seorang pria dengan mata merah dan janggut lebat. Ini adalah Wong Fang, raja penyegel iblis, dan dia memerintahkan mereka semua untuk menyerang. Para prajurit menyiapkan senjata dan mengarahkannya ke karakter utama, lalu menembakkan rentetan peluru biji abadi dengan kekuatan penuh. Bocah itu terkena beberapa tembakan sekaligus dan terluka parah. Salah satu tembakan berhasil menembus lengannya dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Meski diracuni dan kehilangan satu lengan, dia terus berjuang dengan berani. Seorang prajurit berkomentar bahwa racun itu bekerja karena dia biasanya tidak akan terluka seperti ini. Tembakan lain datang ke arahnya, tetapi dia bersiap untuk melawan. Para prajurit berteriak bahwa mereka harus mengambil kesempatan ini untuk menghabisinya. Pahlawan kita menggunakan seluruh kekuatannya untuk terbang jauh dari medan perang. Namun, dia tidak melarikan diri. Dia menatap ke bawah dengan tatapan penuh dendam, tetapi sangkar raksasa dari energi hijau muncul dan menjebaknya di langit. Kemudian, seni penyegelan menggunakan lampion langit diaktifkan untuk melawan pahlawan kita. Para prajurit bersiap untuk menyerang karena Xiarui telah mengumpulkan semua harta karun magis bertipe tali. Dengan itu, karakter utama terikat oleh beberapa tali energi dan tidak bisa bergerak. Para prajurit diperintahkan untuk menarik tali dengan sekuat tenaga. Wajah bocah itu dipenuhi amarah saat dia mencoba menahan jebakan itu, namun kekuatannya begitu besar hingga dia ditarik ke bawah, menghancurkan sebagian gunung. Melihat ini, seorang prajurit memerintahkan semua orang untuk bergegas dan menghabisinya untuk selamanya. Namun, meski terperangkap, pahlawan kita mengangkat tangannya yang mulai bersinar dengan sangat intens. Dia diseret ke dalam lubang gelap oleh tali energi yang masih menahannya. Tiba-tiba, tangannya bersinar lebih terang, mempersiapkan serangan balik yang kuat. Dia menyadari itu adalah penyergapan dan dengan satu pukulan membuka lubang untuk melarikan diri dari bawah. Namun di bawahnya, harta karun magis lain, Kain Qiankan, sedang menunggu untuk menyegelnya. Kemudian, Xiarui memerintahkan resimen harta karun magis untuk menyerang secara serempak. Salah satu prajurit memanfaatkan kesempatan itu untuk menusukkan tombak ke perutnya, dan yang lain mengepungnya dengan senjata mereka, siap untuk memberikan pukulan terakhir kepada Lin Potion. Sebagai respons, pahlawan kita menepukkan tangan dan mengaktifkan sihir iblisnya dengan sekuat tenaga. Energi emas meledak darinya dan membentuk bunga besar yang bersinar. Dengan teknik 100 burung terbang, dia menciptakan pusaran energi yang sangat besar. Serangan itu membuat para prajurit terbang dan menciptakan beberapa burung api di seluruh langit. Para prajurit menyadari itu adalah teknik melarikan diri dan memerintahkan semua orang untuk menangkap semua burung tersebut. Burung-burung api meledak dengan kekuatan penuh ke arah energi hijau. Jaring, salah satunya berhasil menyelinap melalui celah kecil dan terbang pergi dengan cepat. Para prajurit tertegun dengan kecepatannya dan bertanya-tanya bagaimana itu mungkin terjadi. Prajurit lain kemudian menyadari bahwa tubuhnya sudah beradaptasi dengan racun tersebut. Dan dengan dorongan terakhir, burung itu berhasil menembus penghalang dan melarikan diri selamanya. Tak lama, burung-burung itu bergabung dan berubah menjadi prajurit dengan ekor monyet. Pahlawan kita akhirnya mendarat di tanah dan tampaknya telah lolos dari jebakan. Dia merayakan keberhasilan rencana pelariannya dan menarik napas lega. Namun, Xiarui muncul di langit dan bertanya kemana dia pikir dia akan pergi. Karakter utama menoleh ke belakang dengan ketakutan saat menyadari dia belum benar-benar lolos. Jauh di sana, Muku berteriak minta tolong dan memanggil elit ras iblis. Dia menunjuk ke gunung dan memperingatkan semua orang tentang serangan terhadap Tuan Lin Potion. Sementara itu, sang penjahat menyapa bocah kita dengan senyum yang sangat menyeramkan. Wajah karakter utama lebam dan dia tampak seolah kehilangan semua harapan. Dengan pemuda itu yang sudah kalah, dia bertanya apakah dia punya keinginan terakhir. Dia mengatakan bahwa sepanjang karir militernya, dia tidak pernah sekalipun menyakiti warga sipil dan dia terus mengatakan bahwa orang tua dan istrinya juga hanya orang biasa. Sang penjahat terkejut dan berkata dia hanya bersikap sopan karena dia tidak benar-benar mengharapkan jawaban. Tapi pahlawan kita memohon padanya untuk membiarkan iblis lain hidup dengan damai. Kemudian Xiarui mengungkapkan bahwa rencana untuk melenyapkan keluarganya adalah idenya. Pahlawan kita terkejut saat sang penjahat mengatakan keberadaannya adalah ancaman besar. Dia menjelaskan bahwa gennya adalah bahaya bagi seluruh umat manusia dan karena alasan itulah dia mengangkat senjatanya dan menyatakan bahwa seluruh keluarganya harus dimusnahkan. Tak lama setelah seorang prajurit meneleponnya lewat radio untuk memberikan laporan misi. Dia memberitahu bahwa semua 43 kerabat kakek Lin Potion telah ditangkap dan prajurit lain melaporkan bahwa 57 kerabat kakek dari pihak ibu juga telah dikumpulkan. Selain itu, keluarga tunangannya dan Yun Duo juga tertangkap dan dia berteriak memintanya untuk lari. Tanpa sedikit pun penyesalan, Xiarui memerintahkan pasukannya untuk menghabisi mereka
mereka semua. Kemudian para prajurit menyerang para iblis yang tidak berdaya yang berteriak dalam rasa sakit dan keputusasaan. Mereka juga melepaskan tembakan ke arah warga sipil dengan senjata api mereka tanpa belas kasihan, dan pemandangan mengerikan terjadi dengan banyak iblis yang terluka parah. Jeritan kesakitan bergema di seluruh gunung saat api menyebar. Dengan semua orang tewas, sang penjahat membubarkan pasukannya dan misi selesai. Pahlawan kita tidak memiliki kekuatan lagi dan kesadarannya mulai memudar. Di saat-saat terakhirnya, dia meminta maaf kepada Baginda Kaisar. Dia meratapi bahwa ras iblis tinggal selangkah lagi menuju perdamaian, dan dia juga meminta maaf kepada keluarganya karena tidak bisa memberi mereka kehidupan yang baik. Dia kemudian mengingat tunangannya yang sejak kecil memintanya untuk menikahinya. Karakter utama memiliki ingatan saat mereka masih kecil dan berbagi ciuman, dan dia ingat ayahnya mengejarnya dengan sapu karena merayu putrinya. Di saat-saat terakhirnya, pahlawan kita meratapi bahwa dia tidak bisa menikah. Tunangannya dan Yunduo tergeletak tak bernyawa di tanah bersama iblis lainnya. Semut mulai merayap di wajahnya saat pandangannya menjadi gelap. Dia kemudian memberitahu Xierui bahwa iblis memiliki legenda tentang reinkarnasi, tetapi sang penjahat mengejeknya dan berkata, mungkin di kehidupanmu berikutnya. Dengan senyum kejam, dia bahkan berjanji bahwa tidak ada satupun kromosom dari keluarganya yang akan tersisa. Kesadaran bocah kita memudar, dan dia melihat koin-koin bersinar berjatuhan di sekitarnya. Tiba-tiba, dia terbangun di tempat aneh yang dipenuhi koin-koin ini. Dia berada di perahu kertas kecil di atas sungai bersama jiwa-jiwa lain dan bertanya di mana dia. Kemudian, makhluk misterius muncul dan berkata, ini adalah jalan menuju alam baka. Entitas itu memperkenalkan dirinya sebagai Raja Yanluo dan mengonfirmasi bahwa Lin Potion telah meninggal. Pahlawan kita terkejut bahwa Raja benar-benar ada dan ingat pernah berdoa kepadanya. Dia kemudian bertanya apakah ini benar-benar jalan menuju alam baka. Yanluo menjelaskan bahwa dia perlu menunggu perahu mencapai ujung sungai untuk bereinkarnasi. Dan yang membuat pemuda itu putus asa, itu akan memakan waktu sekitar 500 tahun. Lin Potion marah dan berteriak bahwa dia ingin balas dendam sekarang, bukan dalam 500 tahun. Karena dia begitu luar biasa dalam hidup, Yanluo menawarkan program status. Karakter utama tidak tahu apa artinya itu dan meminta penjelasan. Sang raja menjelaskan bahwa dia bisa mendistribusikan poin ke atribut untuk kehidupan berikutnya. Bahkan orang paling hebat yang sampai di sini hanya mendapatkan 5 poin paling banyak. Tapi mengejutkan semua orang, karakter utama kita adalah kasus yang sangat berbeda. Dia memiliki 1028 poin. Dan tanpa berpikir panjang, dia berteriak bahwa dia ingin waktu. Kemudian dipenuhi amarah, dia mulai menekan tombol untuk mempercepat reinkarnasinya. Pahlawan kita berkata dia bisa mendapatkan sisanya dengan bakat dan kerja keras. Dia hanya butuh waktu, dan dia terus menghabiskan semua poinnya untuk mempersingkat waktu tunggu 500 tahun yang lama itu. Dengan itu, perahu kertas kecilnya mulai melaju, meluncur semakin cepat menyusuri sungai. Dia sudah menghabiskan 68 poin, dan perahunya mendapat dorongan ekstra. Begitu saja, waktu reinkarnasi turun menjadi 471 tahun. Tanpa berhenti sedetik pun, bocah kita terus menekan tombol dengan panik. Jiwa-jiwa lain di sungai tertinggal, benar-benar bingung dengan apa yang terjadi. Perahunya kemudian berubah menjadi pesawat kertas, dan waktunya turun menjadi 312 tahun. Dia berteriak bahwa tidak masalah jika dia lahir dengan tangan kosong karena balas dendamnya lebih penting, karena bahkan jika yang tersisa hanya giginya, dia akan menggigit leher musuhnya. Sementara itu, di dunia orang hidup, Xierui tiba-tiba akan melahirkan. Perahu karakter utama sekarang berubah menjadi speedboat membelah air dengan kecepatan penuh. Dengan 993 poin dihabiskan, waktunya turun menjadi 27 jam. Anak buah sang penjahat mulai panik karena sudah terlambat dan mereka membutuhkan tempat tidur. Mata pahlawan kita bersinar dengan tekad tak tergoyahkan yang dipenuhi kebencian. Perahunya kemudian berubah menjadi roket dan akhirnya mencapai ujung sungai jiwa. Cahaya muncul di kegelapan dan karakter utama akan terlahir kembali. Pahlawan kita mencapai sisi lain kehidupan dan menghabiskan semua poinnya. Dia kemudian menghadapi kelahirannya kembali dengan tatapan penuh kebencian dan dendam. Cahaya terang mulai bersinar dan jiwanya memasuki tubuh baru. Cahaya itu menjadi begitu kuat hingga membutakan segala sesuatu di sekitarnya, menyelesaikan transisi. Sementara itu, di dunia orang hidup, seorang pria berteriak bahwa kepala bayi sudah keluar. Dokter kemudian menggendong bayi yang baru lahir dan memberi selamat kepada semua orang atas bayi laki-laki itu. Bocah kita bingung dan bertanya-tanya apakah ini benar-benar kehidupan berikutnya. Dia diberikan kepada ibunya dan bertanya-tanya apakah dia manusia atau iblis sekarang. Tetapi saat melihat wajah wanita itu, dia benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Karena ibu barunya adalah Xierui, penjahat yang mengakhiri kehidupan masa lalunya. Dia merasa bocah itu sangat lucu sehingga dia ingin memakannya. Dan pahlawan kita ketakutan. Tiba-tiba, Raja Yanluo muncul di hadapannya dan menyapanya lagi. Entitas itu mengonfirmasi bahwa reinkarnasi pemuda itu telah berhasil diselesaikan. Namun, sekarang dia akan mengambil semua ingatan kehidupan masa lalunya selamanya. Karakter utama mulai panik saat ibunya merayakan bahwa dia sekarang memiliki seorang putra. Yanluo menjelaskan bahwa wanita itu tidak bisa melihatnya dan dia tidak boleh tersinggung. Lalu dengan tongkatnya yang bercahaya, dia menyentuh dahi bayi itu untuk menghapus ingatannya. Xierui terkejut oleh cahaya terang yang datang dari bayi laki-lakinya. Kemudian ledakan energi terjadi, mengirimkan anak buahnya terbang. Sang raja secara paksa menarik ingatan dari kepala bocah kita. Ingatan pahlawan kita ditarik keluar dalam gelembung energi. Dia menyadari kekuatannya juga ikut tersedot bersama ingatan sang penjahat. Jadi, pemuda itu menolak kehilangan kesempatan untuk balas dendam dan melawan dengan segenap kekuatannya. Dengan tangan kecilnya, dia menggenggam tongkat raja Yanluo dengan erat dan tidak melepaskannya. Sang raja mengatakan bahwa menghapus ingatan adalah
adalah prosedur standar dan bahwa manusia tidak bisa melawannya. Kesal, Yanluo memberitahu bocah itu untuk segera melepaskan karena dia menghalangi. Dia berteriak bahwa dia hanya ingin menyelesaikan giliran kerjanya dan segera pulang. Cerita kilas balik kedua setengah tahun yang lalu di wilayah iblis. Seorang pria kuat muncul di langit, matanya bersinar dengan energi murni. Dia adalah Yan Chong, salah satu dari 12 bintang bencana alam dan yang terkuat di antara manusia. Tubuhnya yang tertutup batu hancur dan dia melayang di udara dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan harta karun magis berbasis gravitasi, dia mengangkat meteor raksasa dari tanah. Gelombang api besar terbentuk di sekitar batu di langit biru. Dan dengan serangan jatuh bintang, dia meluncurkan bola api untuk menghancurkan ras iblis. Untungnya, Lin Potion muda sedang berjaga dan meluncurkan naga hijau kecil. Makhluk itu kemudian tumbuh dan menjadi naga pelindung surgawi yang besar. Berita tentang prestasinya menyebar dan seorang pemimpin penting memerintahkan promosinya. Jadi, pahlawan kita dan 12 bintang menjadi musuh bebuyutan yang ditakdirkan untuk bertarung. Bintang lain, Lin Yankyo, menciptakan tsunami raksasa untuk menenggelamkan para iblis. Dan di tengah kerumunan, karakter utama kita bersiap menghadapi gelombang tersebut. Pahlawan kita memusatkan energi biru besar di tangannya, tetapi dia hanya bisa menyegel 12 bintang bencana alam. Dengan kekuatannya, dia menyegel Langkenu di dalam tsunami raksasa. Bintang lain adalah Zen Master Sihang yang menciptakan gempa bumi. Dia juga disegel oleh pahlawan kita pada April tahun 30.760. Kemudian pada bulan Mei, dia menyegel Tintaui, gunung berapi aktif di dalam lubang lava, dan Yao Yao, rawa yang menelan, disegel pada bulan Agustus tahun berikutnya. Tak lama kemudian, leluhur wabah mematikan terjebak dalam kubus emas. Satu persatu, dia menyegel ke-12 bintang bencana. Namun, dengan meninggalnya Lin Potion, salah satu segel pecah. Sihir, iblis yang menjaga segel kehilangan tuannya dan lenyap. Karena hal ini, penjara Eslanciani mulai retak. Dengan ledakan, dia akhirnya bebas dari penjara beku. Tak lama kemudian, semua segel bintang lainnya juga hancur. Yao Yao, yang disegel di dalam rawa, juga berhasil melarikan diri. Dan Zen Master Sihong memutus rantai yang mengikatnya, sehingga ke-12 bintang bencana alam semuanya terbebas. Kembali ke alam baka, si bayi berkata mereka beruntung. Dia kemudian meraih tongkat dan mengumpulkan kembali ingatan dan kekuatannya. Ledakan energi merah mengirim Raja Yanluo terbang menjauh. Raja Yanluo terkejut dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kemudian dengan kekuatan besar, si bayi mulai menarik kembali sinarnya. Dan dengan satu tarikan terakhir, dia berhasil merobek jarum dari dahinya. Yanluo marah, tapi kemudian teringat detail yang sangat penting karena setengah kekuatannya digunakan untuk menyegel 12 bintang. Dia berteriak pada Lin Potion untuk berhenti bersikap sombong dan melihat dirinya sendiri karena tubuh bayinya tidak bisa menahan kekuatan magis sebesar itu sekaligus. Dan sebelum dia bisa mencabut jarumnya, dia akan membakar dirinya sendiri sepenuhnya. Sang raja kemudian berteriak bahwa kehidupan masa lalunya sudah berakhir dan memintanya untuk menerimanya saja. Namun, bayi itu memasang wajah penuh amarah dan menolak untuk menyerah. Kemudian, ledakan kekuatan meletus darinya dengan segala macam warna, dan semua energi itu terkonsentrasi menjadi bola cahaya yang sangat terang. Karakter utama mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menerima takdirnya. Dia mengingatkan Yanluo bahwa menurut legenda, dia hanya menangani reinkarnasi karena para dewa memiliki tugas yang terbagi dengan jelas di antara mereka sendiri. Dan karena alasan itulah, Yanluo tidak bisa campur tangan dalam urusan dunia orang hidup. Jadi, pahlawan kita akan menyebarkan inti kekuatannya ke seluruh dunia. Dan ketika dia dewasa, ingatannya akan membimbingnya untuk merebut kembali kekuatannya. Selain itu, dia tidak percaya dia terlahir kembali sebagai putra musuhnya secara kebetulan. Akhirnya, dia berjanji untuk melunasi utang dengan Raja Yanluo sendiri. Suatu hari, bayi itu menyebarkan semua inti kekuatannya ke seluruh dunia. Sementara itu, Raja Yanluo hanya menyaksikan komet energi terbang berlalu. Di mana-mana, orang-orang berjuang untuk merebut satu dari kekuatan ini untuk diri mereka sendiri. Seorang pemuda bahkan berteriak memanggil saudaranya, yang mengejar salah satu komet. Selain itu, seorang perwira merayakan karena sekarang dia akan menjadi yang terkuat. Malam itu, para iblis melihat inti-inti itu melesat melintasi langit. Mereka kemudian menatap cahaya yang dulunya milik Lin Potion. Semua orang berdiri diam, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, penduduk menyadari kenyataan yang menyedihkan dan tidak dapat diterima. Dan Muko, murid pahlawan kita, berteriak dalam keputusasaan untuk tuannya karena pahlawan besar mereka telah jatuh, dan kekuatannya kini mendarat di bumi. Di alam baka, Raja Yanluo terus menyaksikan segalanya dari kejauhan. Dia menatap bayi di tanah dan berkata, anak itu luar biasa. Karakter utama kelelahan dan kelopak matanya terasa berat. Kesadarannya melemah dan ingatannya tentang kehidupan masa lalunya memudar. Tak lama kemudian, dia menutup mata dan tampaknya akhirnya kalah dalam pertarungan. Di dekatnya, ibu barunya, Xia Rui, jatuh tetapi masih sadar. Dia kemudian menyeret dirinya dengan susah payah melintasi tanah yang tertutup debu dan kotoran. Dengan senyum menakutkan, dia mengulurkan tangannya untuk meraih putranya dengan tatapan penuh kejahatan. Dia akhirnya mencapai bayi itu. Bayi itu berpikir bahwa dia melupakan wajah wanita itu. Tapi itu tidak masalah karena saat dia dewasa, dia akan mendapatkan semuanya kembali dan wanita itu akan membayar atas apa yang dia lakukan. Sementara
itu, para prajurit tidak mengerti ledakan itu dan hanya ingin bertahan hidup. Namun tiba-tiba, Muko muncul, menangis dan berteriak minta balas dendam. Dia menyerang para prajurit dengan sihirnya dan salah satu dari mereka menyuruh Xiarui lari dengan 100 cambuknya. Dia menghukum semua musuh di sekitarnya. Bocah itu kemudian menghabisi semua pasukan yang masih berada di area tersebut. Karakter utama mengenali muridnya dan terkejut dengan kedatangannya. Muko menyerang ke depan dengan cambuknya ke arah Xiarui dan bayi itu. Bocah kita merasa khawatir karena Muko tidak akan bisa bereinkarnasi lagi. Tiba-tiba, cambuk itu berbalik melawan Muko dan mengikatnya dengan erat. Serangan itu juga mengenai Xiarui, ia mengutuk bayi itu dengan kebencian di matanya. Muko terperangkap dalam duri-durinya sendiri dan menggeliat kesakitan. Meski menderita, dia mempertahankan tatapan penuh tekad dan amarah. Dia kemudian mengingat tuannya mengajarinya untuk tidak menyakiti yang lemah. Lin Potion juga pernah menasihatinya untuk tidak pernah menjadi seperti manusia. Kembali ke masa kini, Muko berteriak kesakitan di saat-saat terakhirnya dan tubuhnya hancur total oleh sihirnya sendiri. Karakter utama menyaksikan semuanya, tidak mampu melakukan apapun untuk membantu. Dengan senyum jahat, Xiarui menggunakan jimat pelarian untuk pergi. Ledakan besar terjadi di tanah tempat Muko berada, dan hanya sisa-sisa cambuk berduri yang tertinggal di lokasi itu. Muko kemudian melihat ke lubang dan menyadari semuanya sudah berakhir. Dia dibiarkan sendirian di tengah medan perang yang sunyi dan menyedihkan. Kemudian bocah itu menangis karena kehilangan tuan dan orang tuanya. Dengan meninggalnya Lin Potion, para iblis mengusulkan perdamaian kepada manusia. Namun, umat manusia tidak menerima dan meluncurkan serangan balik. Tapi pahlawan kita sudah menyiapkan respons untuk ini. Dia menyuntikkan semua kekuatannya ke naga pelindung surgawi. Naga itu kemudian mencapai ukuran maksimumnya dengan kekuatan luar biasa. Makhluk itu menyelam ke bumi, menyebabkan getaran besar. Tanah di sekitar ibu kota iblis mulai retak, dan tiba-tiba naga raksasa muncul dari kedalaman laut. Para iblis dikejutkan oleh kemunculan makhluk itu, dan seluruh ibu kota mulai terangkat dari tanah. Dengan kekuatannya, naga itu membawa kota itu ke langit. Ia melilit dirinya di sekitar kota dan membawanya jauh, dan meletakkan potongan tanah di punggungnya seperti perahu. Kota itu sekarang mengapung di langit di atas naga. Naga itu kemudian terbang keluar angkasa dengan kota di punggungnya. Hewan-hewan hutan menyaksikan naga itu melintas di langit. Ia terbang dengan megah di atas samudera dengan kota di punggungnya. Naga surgawi kemudian meraung dengan kekuatan yang menunjukkan kekuatannya. Mengikuti keinginan Lin Potion, ia membawa 4 kota terbesar. Dengan demikian, ras iblis mendapat kesempatan untuk bernapas dan pulih, dan serangan balik 3 tahun yang dipimpin Lin Potion gagal. Perang antara kedua ras kemudian memasuki bab baru, dan karakter utama kita terlahir kembali sebagai bayi yang lucu dan polos. Ibunya, Xiarui, memperhatikannya dengan kasih sayang dan menganggapnya menggemaskan. Bayi itu kemudian memegang tangannya, dan wanita itu meleleh karena cinta. Dengan senyum, dia berpikir bahwa pada saat itu, dia hanya punya satu keinginan. Dia akan melindungi putranya seumur hidupnya, apapun yang terjadi. Dan waktu berlalu di istana musim panas yang tertutup salju. Xiarui berjalan sendirian di salju pada malam yang dingin dan gelap. Dia bertanya-tanya mengapa salju turun dan merasa sangat kesepian. Karena semua penjaga dan pengasuh pulang untuk tahun baru. Tiba-tiba, seorang anak muncul di salju dan memanggilnya. Itu adalah pahlawan kita, yang sekarang menjadi anak laki-laki kecil, berlari untuk memeluk ibunya. Dia memarahinya karena berada di luar di tengah dingin dan karena tidak menjaga kompor. Karakter utama tetap diam dan tampak sedih karena dimarahi. Pahlawan kita kemudian memegang panci berisi air panas, senyum di wajahnya. Dia memiliki wadah yang menjaga minuman tetap hangat untuk ibunya. Kemudian bocah itu menawarkan air gula kepada Xiarui di tengah salju. Dia khawatir tentang api di rumah dan menanyainya tentang hal itu. Bocah kecil itu meminta maaf, mengatakan dia hanya ingin ibunya bahagia melihatnya. Seorang pria menjelaskan bahwa bocah itu berlari pulang 3 kali untuk memanaskan air. Jejak kaki di salju menunjukkan semua usaha yang dia lakukan. Untuk itu, Xiarui tersentuh dan tertawa, mengatakan dia membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia bertanya mengapa dia tidak menunggu di rumah, dan dia berkata itu berbeda. Dengan panci di tangannya, dia tersenyum hangat pada sikap putranya. Dia senang wanita itu meminum semuanya dan bertanya tentang kepala di tanah. Cerita menunjukkan kilas balik dia mengagumi ibunya di laboratorium. Dalam ingatan lain, mereka makan bersama dan dia berkata, ini yang terbaik. Bocah kita berkata dia ingin menikahinya dan Xia tertawa melihat situasi itu. Seorang pelayan menyebut mereka mesum sementara sang ibu terus tertawa. Adegan berubah ke taman hiburan dengan kincir ria di latar belakang. Keduanya bersenang-senang di puncak wahana dengan senyum lebar, tetapi seorang pria mencambuk iblis yang memutar kincir ria dengan kekuatannya dan iblis lain dipaksa menyemburkan air seolah-olah itu adalah air mancur taman. Mengabaikan semua ini, ibu dan anak itu dengan bahagia menaiki perosotan air. Mereka kemudian memasuki rumah hantu, dan pemandu mengatakan monster-monster itu nyata. Dia menjelaskan bahwa mereka membeli iblis untuk dihukum atas dosa-dosa mereka. Pemandu itu bahkan berbohong, mengatakan mereka tidak merasakan sakit dan hanya berating. Setelah itu, ibu dan anak bersenang-senang di roller coaster di taman, dan mereka juga menuruni perosotan raksasa dengan senyum di wajah mereka. Setelah harian sibuk, keduanya akhirnya tidur siang di rumput taman. Kemudian, karakter utama terjadi
terjatuh dari ayunan dan ibunya bergegas membantunya. Xiarui kemudian mengangkatnya ke udara dengan tatapan penuh kasih sayang dan cinta. Di malam hari, mereka menonton televisi bersama, duduk di lantai ruang tamu. Berita melaporkan bahwa seorang pejabat iblis bernama Li Dazi telah melakukan kudeta dan karena ini, Kaisar Iblis dan keluarganya telah menjadi tahanan. Para ahli mengatakan dia mungkin akan mengejar mantan sekutu Lin Potion. Penyiar meratapi bahwa kekuatan terbesar seorang menteri iblis telah jatuh. Berita kemudian mengingat kasus keluarga Lin Potion dari bertahun-tahun yang lalu. Bocah kita berkomentar bahwa seluruh keluarga dimusnahkan karena itu. Dia merasa aneh bahwa ibunya tertawa dan dia berkata bahkan manusia menganggap itu berlebihan malam itu. Xiarui tidur dengan damai dengan bulan purnama di langit. Tapi karakter utama terjaga dan tiba-tiba mengalami sakit kepala hebat. Keesokan harinya, dia melihat sepiring makanan dengan penampilan yang sangat aneh. Xiarui bertanya ada apa dan mengatakan, itu adalah daging iblis 5 warna. Pahlawan kita terkejut dengan makanan itu dan bahkan tidak bisa menyentuh sumpit yang dipegangnya. Dia memberitahu ibunya bahwa dia tidak nafsu makan dan akhir-akhir ini dia merasa sangat aneh tentang segalanya karena bocah itu merasa perlu melakukan sesuatu yang penting tetapi tidak bisa mengingat apa itu sama sekali. Selain itu, dia selalu bermimpi bahwa dia dikelilingi oleh tubuh klan dan keluarga tercintanya. Ibunya, Xiarui, terkejut dan bertanya dengan sangat antusias apakah dia juga memiliki istri. Dia bahkan bertanya apakah dia lebih menyukai tunangannya daripada dirinya. Dan bocah itu mengatakan itu sangat berbeda karena dia merasa akan rela memberikan segalanya untuk gadis yang hampir tidak bisa dia ingat itu. Saat itu, sebuah ingatan muncul tentang tunangannya dan Yunduo yang memeluknya dengan kasih sayang dan cinta yang besar. Teman-teman mereka di sekitar mereka menggodanya, mengatakan pahlawan kita memerah padam. Gadis itu tersenyum dan berkata dia menyukainya sementara yang lain berkomentar bahwa dia yang tercantik. Tapi ingatan indah itu berubah menjadi mimpi buruk dan gadis itu muncul terjebak dalam benang energi yang berdarah. Kembali ke masa kini, bocah kita terkejut melihat kepalanya di sampingnya di atas meja. Kepala tunangannya melayang di atas meja makan, memohon padanya untuk menyelamatkannya dari kengerian itu. Karakter utama berteriak ketakutan dan terbangun di tengah malam dengan keringat dingin di pelukan ibunya. Xiarui menyuruhnya untuk tidak menakutinya seperti itu karena dia hanya tahu cara menyakiti orang, bukan menyelamatkan mereka. Tiba-tiba, suara misterius mengatakan bahwa waktu akhirnya tiba untuk membangunkan kekuatan kuno. Suara ini menjelaskan bahwa itu adalah kekuatan inti iblis yang telah dia simpan di tubuhnya untuk waktu yang lama. Karena pahlawan berhasil menyerap beberapa inti kekuatan saat dia masih bayi yang rapuh, entitas wanita berkata dia berbeda dari inti lain dan bahwa dia menerima perlakuan khusus. Dia adalah otak dunia dan inti iblis pertama dari kehidupan masa lalu Lin Potion. Entitas wanita meratapi bahwa keluarga tuannya semuanya dimusnahkan dengan kejam, tetapi dia segera memberikan senyum sinis dan berkata sudah waktunya karena dia tidak menyukai mereka semua. Kemudian gadis itu mulai menangis karena marah dan mengeluh karena dilahirkan sebagai inti iblis karena dia tidak bisa makan atau menonton kartun dan hanya bisa memimpikan pria yang sangat dia cintai. Berteriak dalam kebencian, entitas itu bertanya-tanya mengapa semua orang bisa bersama pahlawan kecuali dia. Dia menatap foto keluarga lama dan menghancurkan kaca tepat di atas tunangan dan Yunduo karena memikirkan melihat mereka berdua bersama setelah pernikahan membuat kepalanya ingin meledak. Tak lama, entitas mulai berhalusinasi dan menyuruh otaknya untuk berhenti memikirkan hal-hal ini. Tapi dia berdiri dan bersumpah bahwa semua orang sudah pergi dan bahwa dalam kehidupan ini Lin Potion adalah miliknya. Gadis itu berdiri dalam kegelapan memikirkan bagaimana dia akan menjalankan rencana gilanya sekarang. Namun, dia memperingatkan bahwa tubuh manusia pahlawan kita harus kuat untuk memuaskannya karena entitas itu menyukainya justru karena dia sangat kuat di kehidupan masa lalunya. Jika dia tetap lemah, dia akan merusak tubuhnya dengan kekuatan iblis sampai akhir tiba. Dan dengan tatapan jahat, dia berkata bahwa setelah itu, dia hanya akan mencari inang baru untuk dimainkan. Di dunia nyata, Xiarui membawa putranya ke beberapa dokter, tetapi tidak ada yang tahu apa yang salah dengannya. Seorang dokter mengatakan dia tidak bisa membantu, dan sebulan kemudian, mereka pergi ke sudut rawa hitam. Di sana, pasar gelap menjual inti iblis dan bahkan anak-anak dari ras musuh. Selain itu, pedagang menawarkan organ dan tulang iblis seolah-olah itu adalah produk biasa. Jadi, ibu membawa bocah itu ke klinik medis bernama Chunes untuk mencoba sekali lagi. Di sana, seorang dokter misterius menatap bocah itu dan berkata dia mengenali gejala aneh itu. Dokter misterius mengungkapkan bahwa di kehidupan masa lalunya, pahlawan kita kemungkinan besar berasal dari ras iblis. Bocah kita memerah di pelukan ibunya dan bertanya-tanya apakah kehidupan masa lalu itu nyata. Xiarui terkejut dan mengatakan dia mendengarnya dari para penyegel iblis yang lebih tua karena dalam sejarah benua, beberapa manusia mengaku sebagai reinkarnasi orang lain. Selain itu, mereka bahkan membawa ingatan dan dia pikir mantan tuannya hanya menyombongkan diri. Tapi karena dia dan putranya telah menemui dokter di mana-mana tanpa hasil positif, dia ingat beberapa peristiwa lama dan merasa gejalanya sangat mirip dengan laporan. Itulah sebabnya dia pergi ke kampung halaman tuannya untuk mencoba peruntungannya dengan dukun seperti dia. Dokter mengonfirmasi bahwa teks kuno memang berbicara tentang penyakit yang sangat aneh ini karena sisa kekuatan dari kehidupan masa lalunya sebagai iblis menolak tubuh manusianya saat ini. Jadi, tidak mengherankan jika bocah itu memiliki gejala demam seluruh tubuh yang konstan. Ibunya khawatir dan bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk mengatasi masalah putranya. Tapi dokter mengatakan tidak ada yang bisa dilakukan dan bahwa bocah itu akan meninggal dalam waktu 1 tahun paling lama. Putus asa, dia bertanya apakah tidak ada cara lain. Dan dokter mengungkapkan metode yang sangat sulit karena inti dari penyakit bocah itu adalah sisa kehendak kehidupan masa lalunya sebagai iblis. Saat pahlawan kita tidur, dia memiliki sekilas ingatan saat dia dipanggil Tuan Lin. Dokter menjelaskan
menjelaskan bahwa jika dia memakan inti iblis, daya tahan tubuhnya akan berkurang. Xia Rui bersemangat karena dia tahu bahwa inti adalah sumber kekuatan bagi ras iblis. Dahulu kala, manusia akan memakannya untuk mempelajari sihir, tapi metode itu kemudian ditinggalkan. Jadi sang penjahat merayakan karena dengan identitasnya, mendapatkan inti adalah hal termudah di dunia. Namun, Xia Rui bertanya apa arti demonifikasi yang dia sebutkan sebelumnya. Dokter menjelaskan bahwa tubuh dan kebiasaan putranya akan menjadi lebih dan lebih seperti ras musuh karena suatu hari dia akan menjadi anggota penuh ras iblis. Dan dia bertanya apakah dia menerima itu. Wanita itu benar-benar terkejut dengan wahyu itu dan tidak tahu harus berkata atau melakukan apa. Pada saat itu, dia melihat spesimen di laboratorium sementara informasi itu membebani pikirannya seperti batu. Dengan wajah pucat dan keringat dingin, dia mengertakkan gigi dalam penderitaan dan keputusasaan total. Bocah kita berpikir bahwa sekarang dia pasti tamat dan tidak ada harapan baginya karena dia tahu ibunya tidak akan pernah menerima rencana perawatan medis seperti itu untuknya. Bagaimanapun, keluarga dan teman-temannya semua dimusnahkan oleh ras iblis di masa lalu yang kejam. Selain itu, dia menjadi tidak stabil secara mental karena hal itu dan memiliki 10.000 alasan untuk meninggalkannya. Saat ini, iblis diperlakukan sebagai warga kelas 3 dan berkeliaran di wilayah manusia. Mereka hampir tidak memiliki hak dan dianggap hanya sebagai ternak untuk digunakan manusia sesuka hati. Tidak ada manusia yang akan menghabiskan kekayaan mereka untuk membeli inti dan menyelamatkan nyawa hewan peliharaan sederhana. Dan karena ibunya muda dan cantik, dia bisa saja melahirkan anak lain dan melupakannya. Dokter menyadari keraguannya dan menyarankan dia berpura-pura tidak pernah mengatakan apapun. Karena sebagai tokoh penting, seluruh umat manusia akan memboikotnya jika putranya menjadi iblis. Selain itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertarungan melawan Lin Potion dan masih belum pulih dengan baik. Tanpa dukungan pemerintah manusia, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup sendirian di dunia. Dokter meminta maaf karena menyajikan rencana yang berantakan dan mengatakan itu adalah kesalahannya. Tapi Xia Rui memotongnya dan berkata, ini hebat karena artinya putranya masih bisa diselamatkan. Mengertakkan gigi, Xia Rui berkata, ini hebat karena artinya putranya bisa diselamatkan. Kemudian dia menambahkan bahwa dia tidak peduli tentang ras iblis dan bahwa dia akan menjaga pahlawan kecilnya. Bahkan jika dia hanya sehelai rumput di pinggir jalan, dia berjanji akan membesarkannya. Bocah kita menangis karena emosi mendengar kata-kata ibunya dan merasakan pelukannya yang erat. Dukun itu bergegas menulis resep sementara berita menyebar luas. Tak lama kemudian surat kabar menerbitkan bahwa pahlawan di anak Xia Rui sebenarnya adalah anggota iblis. Selain itu, orang-orang tidak menerima situasi tersebut dan Raja Penyegel Iblis membuat pengumuman resmi. Dia memerintahkan agar semua gelar dan kehormatan wanita muda itu dicabut dan siapapun yang membantunya akan dianggap sebagai mata-mata. Di buku hariannya, pahlawan kita menulis bahwa inti berkualitas tinggi langka dan penyakitnya tidak akan menunggu. Jadi ibunya diasingkan dari segalanya dan mulai menjual aset keluarga untuk bertahan hidup. Situasi keluarga berubah dari buruk menjadi lebih buruk dan Xia Rui terkubur dalam utang. 2 tahun berlalu dan penyakit bocah itu sedikit membaik tetapi mereka menjadi sangat miskin. Dengan pakaian compang-camping dan kedinginan, keduanya berjalan melalui salju tanpa tujuan karena rumah lama mereka hilang. Dan sekarang mereka berkeliaran sendirian melalui musim dingin yang keras. Bergandengan tangan dengan ibunya, karakter utama berjuang untuk berjalan melalui salju es yang dalam. Merasa sangat dingin, dia bertanya apakah ibunya tidak bisa lagi merapalkan api untuk menghangatkan mereka. Xia Rui tetap diam dan bocah itu menyadari pertanyaannya adalah kesalahan yang sangat besar. Begitu dia menanyakan hal itu, pahlawan kita langsung menyesal telah berbicara karena harta karun magis tipe racun. Bekerja dengan menggunakan kekuatan tempur masa depan pengguna dan ibunya sudah menghabiskan segalanya. Dia harus mengalahkan Lin Potion dan mendapatkan inti. Sekarang ibunya adalah orang biasa dan bocah kita tahu dia tidak bisa merapalkan api lagi. Itulah sebabnya dia merasa bersalah atas segalanya dan berjalan bergandengan tangan dengannya di salju tebal sambil menatap sebuah rumah hangat. Dia berpikir bahwa pencipta dunia pasti sangat membenci ciptaannya sendiri karena dia menciptakan bencana dan penyakit sementara seorang pria mengusir ibunya yang memohon bantuan. Karakter utama menyaksikan dari kejauhan saat ibunya ditolak, menggigil kedinginan di musim dingin. Dia juga meringkuk karena dingin yang hebat membekukannya sampai ke tulang dan dia tidak tahan lagi. Tiba-tiba, Xia Rui meneriakkan nama putranya dengan senyum gila yang terpampang di wajahnya. Kemudian, dia membuka lengannya dan berteriak, fusi robot, mengatakan bahwa pencipta juga mencintai anak-anak. Tak lama setelah itu, wanita muda itu memeluk putranya dengan erat untuk mencoba menghangatkan tubuhnya dengan tubuhnya. Dengan senyum, dia bertanya apakah dia sudah hangat sekarang dan apakah dingin telah hilang sekaligus. Selain itu, dia mengatakan dia adalah penyegel iblis terkuat dari semuanya dan bahwa dia bisa melakukan apa saja. Bocah itu menangis, khawatir tentang ibunya, tetapi dia percaya wanita itu maha kuasa, sama seperti pencipta. Malam itu, Xia membangunkan Ayang kecil dengan kejutan yang dia bawa untuknya. Dia menunjukkan ubi jalar hangat yang berhasil dia dapatkan untuk makan malam mereka. Dengan teriakan kegembiraan, wanita itu mengatakan dia pasti kelaparan dan menawarkan makanan itu. Dia memberitahu bocah itu bahwa dia mengunjungi beberapa rumah dan hanya satu keluarga yang memberinya ubi setelah banyak memohon. Pahlawan kita, yang belum makan selama berhari-hari, mendengar ibunya menyuruhnya makan, tetapi dia bertanya tentang ibunya. Xia Rui menjawab bahwa dia sudah dan membagi ubi itu menjadi 2 untuk berbagi dengan putra tercintanya. Dia memberinya bagian yang lebih besar dan mengatakan dia tidak akan membiarkan dirinya lapar karena dia perlu menjaga putranya. Akhirnya, bocah itu memakan ubi panas yang harum. Itu sementara ibunya mengawasinya dengan kasih sayang yang besar. Tiba-tiba, sesosok mendekati tempat perlindungan mereka
kakinya semua terluka dan diperban. Itu adalah iblis muda yang menyapa dan menyebutkan dia mencium bau makanan enak di dekatnya. Dia kemudian membungkuk dan memohon kepada wanita itu untuk berbagi sedikit makanannya dengannya. Xiarui menatap bocah itu dan menyadari dia bagian dari ras iblis yang dibenci. Meski begitu, dia menjawab bahwa tentu saja dia bisa berbagi sedikit makanannya dengan pemuda itu, tetapi dengan tatapan menakutkan, dia mengatakan dia perlu menyerahkan inti iblisnya sebagai gantinya. Iblis muda itu tertawa dan menganggapnya lelucon karena dialah yang berharap memiliki inti sekarang, karena jika dia punya satu, dia bisa menukarnya di pasar gelap untuk mendapatkan banyak makanan bagi keluarganya. Dengan begitu, adik perempuannya yang sakit tidak perlu lapar lagi, dan Xiarui terdiam. Dia bertanya mengapa dia tidak membuka matanya, dan bocah itu mengatakan dia adalah monster yang sangat menyedihkan. Mendengar ini, bocah itu menyadari dia manusia dan meminta agar tidak dipukuli karena mendekat. Wanita itu terkejut bahwa seseorang akan memukulnya, dan bocah itu membenarkan bahwa manusia membenci mereka. Karena dia tidak bisa melihat, dia tidak tahu apakah dia bertanya pada iblis atau manusia, dan itu menentukan nasibnya. Xiarui merenungkan tentang ras iblis dan semua yang dia alami karena mereka sebelumnya. Sementara itu, pahlawan kita berpikir bahwa bertahan hidup di dunia ini adalah tugas yang sangat sulit. Iblis muda merasakan aura dan bertanya apakah mereka kebetulan berasal dari rasnya juga. Ibu menjawab bahwa dia manusia, tetapi bahwa bayinya sekarang menjadi bagian dari ras iblis. Ekspresinya berubah, dipenuhi kesedihan yang mendalam atas seluruh situasi. Tak lama, air mata mulai mengalir di wajahnya saat dia memikirkan apa yang harus dilakukan. Akhirnya, dia membagi lagi ubi jalar untuk dibagikan dengan bocah kecil yang kelaparan di salju. Xiarui menawarkan sepotong ubi kepada bocah itu dan menyuruhnya mengambilnya tanpa rasa takut. Pemuda itu berterima kasih padanya dan mengatakan bahwa sekarang dia dan saudara perempuannya bisa hidup sampai besok. Dia berpamitan dan mendoakannya kedamaian karena dia percaya bahwa orang baik diberi imbalan. Wanita itu ingat gurunya mengatakan hal yang sama dan merenungkan kata-kata itu. Dia menatap langit salju yang berbintang saat keraguan kejam muncul di benaknya. Sendirian di tempat penampungan daruratnya, Xiarui bertanya-tanya apakah dia benar-benar orang baik. Di adegan lain, pahlawan kita mulai batuk darah, dan ibunya panik total. Dia berteriak pada seorang pedagang, tidak mengerti bagaimana uang yang dia simpan tidak cukup. Karena kali ini, dia membutuhkan inti iblis tingkat tinggi untuk menyelamatkan nyawa putranya. Tapi pedagang itu mengatakan dialah yang memiliki keputusan akhir dan bahwa wanita itu seharusnya punya uang. Pria itu mengejeknya karena tidak ingin membayar 2 kali lipat harga demi kesejahteraan putranya sendiri. Xiarui mengatakan dia hanya membutuhkan 3 inti lagi untuk menyembuhkannya sekali dan untuk selamanya di sana. Jadi dia berlutut dan memohon padanya untuk membiarkan dia membayar utangnya nanti. Berjanji dia akan melunasi semuanya atas nama kemanusiaan yang pernah dia selamatkan. Wanita itu menangis dan memohon sedikit belas kasihan. Pedagang itu hanya menonton dari jauh saat wanita itu mempermalukan dirinya sendiri di depan pintu tokonya yang mewah. Hingga hari ini, pahlawan kita tidak tahu apa yang dilakukan ibunya untuk meyakinkan pria itu agar membantunya. Tapi sejak malam itu, tubuh bocah itu mulai membaik secara signifikan. Setelah beberapa waktu, keduanya dengan bahagia berjalan-jalan melalui hutan dengan pakaian yang lebih baik dan lebih bersih. Mereka bahkan membeli dimsum daging 5 bunga yang sangat disukai karakter utama kita. Dan di taman hiburan, Xiarui menunjukkan kepada putranya bahwa ayunan sekarang gratis. Di taman hiburan, seorang bocah kecil menangis di tanah sementara pahlawan kita mendorong ibunya di ayunan. Tiba-tiba, Xiarui kehilangan keseimbangan dan jatuh tertelungkup ke pasir sementara bocah itu terus menangis karena situasi keluarga telah membaik dan ibu sekarang bisa mendapatkan beberapa pekerjaan di rawa hitam. Dia bahkan berencana untuk segera menyewa laboratorium murah untuk memurnikan obat putranya. Namun, karakter utama kita merasa sangat bersalah karena dia menjual laboratorium lamanya. Itulah sebabnya dia memeluk ibunya dan banyak menangis sementara wanita itu bertanya mengapa dia begitu sedih. Kemudian, Xiarui membuka kotak dan menunjukkan inti iblis ungu yang bersinar sangat terang. Bocah kita terpesona oleh kekuatan yang datang dari benda itu dan tidak bisa memalingkan muka dengan senyum yang sangat aneh di wajahnya. Ibunya mengamati reaksi putranya dari dekat. Kemudian dia bertanya apakah itu bisa menjadi inti iblis dari mantan pahlawan bernama Lin Potion. Bocah kita bertanya-tanya apakah itu benar-benar inti iblis pahlawan besar Lin Potion. Xiarui mengonfirmasi hal itu, mengatakan pria itu menemui ajalnya di tangannya. Jadi dia tahu kekuatannya dengan sangat baik. Melihat inti-intinya tersebar dan satu kebetulan mendarat di dekat sana, jadi dia menyimpannya secara rahasia. Dia menjelaskan bahwa pahlawan itu sangat kuat dan jika putranya mengambil inti itu, penyakitnya bisa disembuhkan. Dengan tatapan tenang, wanita itu memberitahu karakter utama kita untuk mengambil benda itu dan menggunakannya. Tapi bocah kita tetap diam sejenak, memikirkan apa yang akan dia lakukan dengan semua kekuatan itu. Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk mengambil inti itu, yang bersinar dengan energi ungu yang sangat menyeramkan. Tiba-tiba, berita terkini di TV mengganggu suasana dan mengejutkan pahlawan kita. Penyiar melaporkan bahwa kota iblis terakhir-akhirnya telah direbut kembali oleh manusia. Dia menjelaskan bahwa tempat itu terletak di puncak tertinggi benua naga surgawi yang besar. Dan sekarang dengan kapal udara baru mereka, manusia bisa akhirnya sampai di kepala naga. Dengan senyum ganjil, wanita itu merayakan kemenangan dalam perang bersama rekan senegaranya karena peluang untuk menyerbu tempat perlindungan terakhir para iblis akhirnya tiba bagi semua orang. Tak lama kemudian, ledakan energi merah memenuhi layar, memperlihatkan pertempuran yang berkecamuk. Tentara manusia menyerang para iblis dengan tombak mereka dan penuh dengan kekerasan. Seorang prajurit melancarkan pukulan
pukulan energi dahsyat tepat ke dada lawannya. Prajurit lain melompat ke atas rudal raksasa, berteriak agar semuanya maju dengan kecepatan penuh. Seketika itu juga, armada kapal terbang raksasa bersiap untuk serangan terakhir ke kota. Salah satu tentara memanjat tangga untuk mengambil posisi dan memulai invasi ke naga agung tersebut. Akhirnya, mata makhluk itu dipenuhi amarah saat melihat kapal-kapal mendekat untuk bertempur. Beberapa ledakan mengguncang kota iblis, sementara manusia melanjutkan serangan tanpa ampun mereka. Duul yang murka, putra bupati tertinggi, mengeluh bahwa tahun-tahun telah berlalu dan tidak ada yang berubah. Karena meskipun memiliki wilayah yang luas, ras iblis belum mampu bangkit kembali. Dia berteriak bahwa tidak ada seorang pun dengan kekuatan setengah dari Lin Potion yang muncul untuk menyelamatkan rakyat mereka. Seorang penasihat memperingatkan bahwa manusia telah menembus tembok luar dan menuju ke pusat kota. Sementara itu, di ruang rapat, Dewan berdebat bahwa kepentingan mereka tidak boleh dikompromikan. Salah satu bupati berwajah babi menjadi geram, berteriak bahwa situasi ini benar-benar tidak dapat diterima. Sesaat kemudian, pemimpin lain bertanya siapa pengkhianat yang menjual informasi Lin Potion kepada musuh. Dia memperingatkan bahwa dia tahu karakter setiap orang di sana, dan hanya lingkaran dalam yang mengetahui lokasinya. Bupati keempat, yang memiliki wajah harimau, mengatakan tidak ada yang menyangka manusia akan begitu kejam. Dia teringat bahwa mantan pahlawan itu menyebutkan memiliki kerabat dengan bakat yang mirip dengan kekuatannya sendiri. Selain itu, Bupati ketujuh menuduh manusia memusnahkan seluruh keluarga hanya untuk memastikan. Kemudian tuduhan mulai bermunculan dan agen kedua disalahkan karena mendapatkan promosi setelah kejatuhan pahlawan. Lelah dengan pertengkaran, Bupati Harimau berteriak bahwa Kaisar Lama tidak menempatkan Lin Potion di posisi kekuasaan tanpa alasan. Bupati ketiga, sesosok berwajah ayam, berdiri dan bertanya tentang status inti iblis. Dia menyarankan agar elit prajurit pergi berburu semua inti yang tersebar di seluruh dunia. Namun, Bupati keenam dengan wajah singa berpikir itu ide yang buruk dan mengatakan dia tidak mengerti politik karena manusia tahu segalanya tentang kekuatan Lin Potion dan tidak akan membiarkan inti-inti itu tergeletak begitu saja tanpa alasan. Selain itu, inti tersebut diambil oleh 12 bintang bencana dan mendapatkannya kembali hampir mustahil. Akhirnya, permaisuri muda yang duduk di singgasana esnya bertanya apakah mereka punya solusi sama sekali. Salah satu bupati mengeluh bahwa tidak ada yang bisa dilakukan dan ayah sang putri menyia-nyiakan kekuatannya. Jadi, permaisuri muda mengatakan dia menemukan teman lama yang punya rencana untuk menyelamatkan mereka. Namun Bupati Harimau membentaknya, memperingatkan bahwa keluarga kerajaan tidak lagi punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Dia menuduh gadis itu mencoba menyelundupkan orang-orangnya sendiri ke dewan di tengah krisis. Segera, para pemimpin lain mengatakan hanya Lin Potion yang bisa menangani ini dan dia harus dihukum. Dengan senyum, sang permaisuri mengungkapkan bahwa orang yang dia sebutkan terhubung dengan pahlawan lama. Bupati Ayam dan Singa bertanya-tanya apakah kerabat jauh pria itu selamat dari pembantaian. Yang lain bertanya apakah itu putra angkatnya, tetapi kemudian ingat dia tidak diizinkan bertemu dengan keluarga kerajaan. Tiba-tiba, sinar cahaya terang memenuhi ruang rapat, menarik perhatian semua orang. Anggota dewan terpaku, menatap pintu dengan pandangan terkejut dan takut karena siluet wanita memasuki ruangan, membuat semua pemimpin membeku dalam syok. Rahan salah satu bupati jatuh saat dia ingat pernah melihat wanita itu sebelumnya. Wanita misterius itu berjalan menuju dewan sementara sang permaisuri menonton dari kejauhan. Dalam kilas balik, kita melihat pahlawan kita dan tunangannya mengucapkan selamat tahun baru kepada para bangsawan. Kemudian dewan menyadari itu adalah Dan Yun Duo, tunangan Lin Potion, yang semua orang kira sudah tiada selamanya. Bupati Singa berteriak putus asa, bertanya apakah ini solusi yang dijanjikan permaisuri. Lebih buruk lagi, salah satu pemimpin membuat lelucon tidak enak tentang hubungannya dengan pahlawan lama. Namun Dan Yun Duo membalas dengan pertanyaan berani, membuat pria tua itu benar-benar terdiam. Bupati Babi mengatakan dia adalah wanita nomor satu dan bisa digunakan sebagai piala perang utama. Tiba-tiba, meja dewan dihantam oleh beberapa sinar energi dan meledak dengan hebat. Para bupati bekerja sama untuk menyerang Dan Yun Duo, mencoba menyerahkannya kepada manusia sebagai hadiah, tetapi wanita itu tetap diam, hanya mengamati. Keserakahan para pemimpin yang memerintah rakyatnya. Dengan gerakan cepat, dia menggunakan benang energi merah untuk bersiap bertempur. Kemudian wanita itu meluncurkan serangannya dengan tatapan penuh tekad, menunjukkan dia tidak akan mundur. Benang energi melesat keluar dari istana, memotong udara menuju tembok, melindungi kota. Itu menyebar ke seluruh halaman, membuktikan bahwa tunangan pahlawan itu sangat kuat. Serangan itu menghantam menara pengawas, meledakkan segalanya menjadi berkeping-keping dengan kekuatan yang mengejutkan. Tak lama kemudian, beberapa benang energi merah membelah tembok dan menghancurkan gerbang. Tentara manusia yang maju dengan sepatu jet mereka benar-benar tidak siap dengan serangan itu. Ledakan menyapu medan perang, menunjukkan bahwa gelombang pertempuran akhirnya mulai berbalik. Setelah membersihkan area, Dan Yun Duo menarik benangnya dan bertanya apakah mereka bisa bicara sekarang. Bupati Harimau dan Babi ketakutan, bersembunyi di balik satu sama lain dalam ketakutan yang mutlak. Dengan tatapan serius, wanita itu mengungkapkan bahwa pahlawan lama meninggalkan salah satu inti iblisnya bersamanya. Para pemimpin tercengang oleh berita itu dan tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar darinya. Permaisuri muda tersenyum, mengatakan dia tidak mengharapkan apapun selain yang terbaik dari tamunya. Dalam kilas balik, orang-orang berkomentar bahwa Lin Potion bahkan menolak sang putri demi tunangannya. Permaisuri kecil menatap ke depan dengan ekspresi kekaguman dan sedikit kecemburuan karena pada hari itu dia yang selalu ingin berada di sisi pahlawan harus menelan harga dirinya dan Dan Yun Duo, yang sangat dia iri berlutut di depannya untuk memberikan penghormatan.
kehormatan. Akhirnya tunangan pahlawan muncul dengan rencana untuk menyelamatkan semua orang dan meminta bantuan yang mulia. Pagi setelah kejatuhan pahlawan, penduduk kota pergi ke lokasi untuk menawarkan bantuan. Salah satu penduduk berteriak bahwa dia menemukan dan Yunduo masih hidup dan meminta bantuan untuk mengeluarkannya dengan cepat. Yang lain berkomentar bahwa tingkat kelangsungan hidup keluarganya dalam pembantaian itu sangat tinggi. Seorang petugas medis mengatakan bahwa salah satu inti Lin Potian mendarat di dekatnya dan mungkin melindungi mereka semua. Wanita itu menggenggam hadiah terakhir yang dia terima dari kekasihnya, menangis dengan rasa sakit dan kerinduan yang mendalam. Dengan wajah memar dan diperban, dan Yunduo menolak percaya dia benar-benar pergi. Karena tubuhnya tidak pernah ditemukan, dia menjadi satu dari sedikit yang masih memegang harapan. Sendirian dalam pemberontakan, wanita muda itu menangis, memanggil kekasihnya dengan hati yang benar-benar hancur. Dia memberitahu orang tuanya bahwa iblis kuno yang agung juga menggunakan teknik ini untuk melarikan diri. Jadi wanita itu memohon agar mereka membiarkannya pergi mencari inti dan mencoba menyelamatkannya. Sambil berteriak, dia mengatakan dia adalah istrinya dan dia harus menemukan tubuhnya apapun yang terjadi sekarang. Sang permaisuri menceritakan bahwa dia tidak melihat dan Yunduo selama 4 tahun setelah perpisahan itu karena wanita tersebut melakukan perjalanan melalui wilayah manusia untuk mengumpulkan setiap informasi yang bisa dia dapatkan. Selain itu, inti pahlawan mengikuti keinginannya, berakhir di tempat-tempat yang paling dia hargai. Permaisuri muda menonton dari jauh, mengetahui bahwa semakin kuat intinya, semakin sulit untuk dimurnikan, karena bahkan Master Iblis terhebat pun akan membutuhkan banyak usaha untuk mengendalikan kekuatan itu. Dan ketika Dan Yunduo pergi, dia hanyalah warga negara biasa dengan 0 kekuatan tempur. Sekarang wanita itu kembali jauh lebih kuat dan lebih kuat dari yang pernah dibayangkan siapapun. Permaisuri kecil bertanya-tanya apa yang dilalui wanita itu selama bertahun-tahun untuk berubah begitu drastis. Akhirnya, Dan Yunduo menegaskan kembali bahwa pahlawan meninggalkan salah satu intinya bersamanya untuk perlindungan. Bupati Babi benar-benar terpaku, berteriak kaget pada pengungkapan Dan Yunduo. Tak lama setelah itu, dua pemimpin mengundang wanita itu untuk masuk dan meminta seseorang membawa dokumen khusus di tengah kota. Orang-orang berteriak dan menunjuk ke langit saat rapat dewan disiarkan. Anggota dewan duduk bersiap mendengar rencana wanita itu. Kerumunan tidak mengerti mengapa mereka mengadakan pertemuan di saat yang kritis seperti itu. Salah satu bupati memegang cermin ajaib yang menunjukkan seluruh ruang rapat untuk dilihat publik. Dan Yunduo menjelaskan bahwa identitasnya tidak dapat diungkapkan, itulah sebabnya dia mengenakan topi. Dia juga mengatakan situasi mendesak dan usulannya perlu segera dilaksanakan. Salah satu pemimpin bertanya apa rencananya untuk menyelamatkan ras iblis dari pemusnahan. Wanita itu menjawab bahwa metodenya sederhana. Dalam 15 menit, mereka akan menjatuhkan kota terapung. Dampaknya akan menghancurkan ibu kota manusia dan kekuatan iblis akan menghancurkan lempeng tektonik. Dengan cara ini, seluruh ras iblis akan binasa dan begitu pula lebih dari 80% manusia. Orang-orang yang menonton siaran kaget menyebut wanita itu gila karena membuat rencana seperti itu. Mereka juga mengeluh bahwa pertemuan itu disiarkan pada saat yang sensitif. Di dewan, para pemimpin mulai berdebat dan kekacauan pecah di ruang rapat. Salah satu bupati bahkan menyalakan rokok di tengah pertarungan untuk mencoba menenangkan diri. Bupati Singa dan rekannya berdebat, saling melontarkan tuduhan tentang situasi saat ini. Tiba-tiba, pemimpin berwajah ayam membanting tinjunya ke meja, berteriak bahwa ide itu benar-benar omong kosong. Dia berbalik ke arah Dan Yunduo dan mulai mengumpatinya, tetapi diinterupsi oleh salah satu rekannya. Dengan seringai di wajahnya, pemimpin Douli mengatakan bahwa usulan wanita itu sebenarnya cukup bagus. Pemimpin Douli menyadari rencana wanita itu hanyalah ancaman untuk memaksa manusia mundur. Dan Yunduo memuji kecerdasan bupati, mengatakan mereka memiliki selera politik yang baik. Di kerumunan, orang-orang mulai berbicara tentang kemungkinan perjanjian damai dengan musuh mereka. Tapi Douli menjelaskan bahwa mereka mencoba berkomunikasi dengan naga langit selama bertahun-tahun. Namun, makhluk raksasa itu tidak pernah memedulikan mereka dan tidak mengikuti perintah apapun. Wanita itu mengatakan justru itulah mengapa dia ada di sini dan bahwa naga itu adalah kunci segalanya sekarang. Karena makhluk itu adalah personifikasi dari inti pahlawan dan hanya mematuhi kekuatan iblisnya. Meskipun dia memiliki salah satu intinya, dia hanya bisa menggunakan 30% dari kekuatan penuhnya. Orang-orang yang menonton siaran kaget dengan pengungkapan ini menyebut wanita itu jenius. Dia menjelaskan bahwa naga itu tidak akan terkesan dengan kekuatannya saja dan bahwa dia membutuhkan bantuan dewan. Itulah sebabnya dia menginginkan otoritas kerajaan untuk memaksa para prajurit dan rakyat biasa meminjamkan kekuatan mereka. Dengan cara ini, dia akan mengumpulkan kekuatan seluruh ras dan menyalurkannya ke dalam dirinya untuk mengendalikan naga. Dengan kekuatan gabungan mereka, dia akhirnya bisa memberi perintah kepada makhluk itu dan mengubah permainan. Dan setelah serangan itu, tidak ada pemerintah manusia yang akan begitu saja menerima hasil kehancuran massal. Jadi Dan Yunduo mengatakan mereka hanya perlu berani dan menyerahkan sisa rencana itu kepadanya. Namun kerumunan mengeluh bahwa ini hanyalah perjudian dan manusia mungkin mencari balas dendam. Wanita itu setuju ini adalah perjudian, tetapi mengklaim memiliki peluang keberhasilan 70%. Kemudian dia memberi orang-orang dua pilihan, memilih perjudiannya atau kepastian kekalahan. Kerumunan terdiam, memikirkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya dalam situasi sulit ini. Tiba-tiba, salah satu iblis mengangkat tinjunya dan berteriak bahwa mereka harus melawan manusia. Orang-orang berteriak bahwa tidak masalah jika tidak ada perjanjian damai karena mereka akan tetap dimusnahkan. Selain itu, mereka lelah didorong-dorong oleh manusia dan ingin bertarung sampai akhir. Prajurit yang kalah bangkit kembali
dan mengatakan mereka akan mendengarkan wanita berbaju merah itu. Dan seketika itu juga, seluruh ras iblis bersatu, berteriak bahwa mereka akan melawan manusia dengan segala yang mereka miliki. Sementara itu, di ibu kota manusia, kota menjalani rutinitas normalnya, tidak menyadari bahaya. Salah satu anggota dewan berdiri dan berteriak bahwa mereka harus bertarung, tetapi Dan Yonduo membungkamnya. Pemimpin Douli merasa rencana itu menarik, mengatakan sudah lama sejak dia melihat sesuatu yang begitu berani. Jadi, dia meminta ketua dewan untuk memulai pemungutan suara guna menentukan masa depan mereka. Ketua menyesuaikan kacamatanya dan mulai menghitung suara untuk rencana wanita itu saat ini. Dia meminta siapapun yang menentangnya untuk mengangkat tangan, dan pemimpin Douli adalah yang pertama melakukannya. Orang-orang yang menonton siaran merasa tegang, dengan cemas menunggu hasil pemungutan suara. Ketua menghitung suara dan mengumumkan hasilnya 690-9 untuk 1. Dengan mayoritas suara, menentang rencana Dan Yonduo, usulannya benar-benar ditolak. Wanita itu terkejut, tidak mengerti bagaimana idenya dijatuhkan dengan begitu mudah. Ketua mengulangi hasilnya, mengonfirmasi bahwa rancangan undang-undang saat ini tidak akan disahkan oleh dewan. Kerumunan marah, tidak mengerti mengapa mereka tidak ingin bertaruh pada kesempatan untuk menang. Dengan tatapan serius, Dan Yonduo mengatakan mereka tidak punya alasan untuk menolak usulannya. Pemimpin Douli menyebutnya jenius karena membuat rencana hebat dalam situasi seperti ini. Namun dia mengungkapkan bahwa nasib ras iblis tidak ada hubungannya dengan anggota dewan karena para bangsawan bisa membayar pajak kepada manusia dan mendapatkan kekebalan bagi keluarga mereka. Dia kemudian memberitahu kerumunan miskin bahwa bagi manusia, mereka bahkan tidak berharga seperti pupuk karena situasi keuangan mereka mengikat mereka selamanya pada ras iblis, membuat mereka tidak punya pilihan. Dan karena mereka tidak punya pilihan lain, rakyat biasa selalu berpikir tentang melindungi dan berjuang demi jenis mereka sendiri. Pemimpin Douli mengakhiri dengan mengatakan bahwa orang miskin mencintai bangsa mereka sementara orang kaya memilih bangsa mereka. Dan Yonduo mempertanyakan mengapa elit akan mengambil risiko 30%, kemungkinan dimusnahkan. Anggota dewan setuju bahwa risikonya terlalu tinggi dan tidak sepadan bagi mereka. Dengan rokok di mulutnya, Douli menyatakan bahwa tingkat kematian mereka akan selalu 0%. Dia mengkritik wanita itu karena berpikir dia bisa mengubah dunia dengan sedikit kekuatan dan strategi. Para pemimpin lain mengeluh bahwa merekalah yang membayar pajak untuk mendanai perang. Dengan tatapan serius, Dan Yonduo menyadari bahwa strategi dan gairah saja tidak akan membawanya kemanapun. Pemimpin itu menyebutnya idiot, sama seperti tunangannya, dan mengatakan kehancurannya sudah disegel karena sejak pahlawan menjadi kuat dan memutuskan untuk memulihkan kejayaan iblis, akhirnya tertulis di bintang-bintang. Dia juga menyuruhnya untuk tidak membenci mereka karena seluruh kelas bangsawan dari ras mereka menginginkan dia pergi, dan bahkan jika mereka tidak bertindak, anggota dewan lainnya akan mengurusnya. Merasa sedikit kasihan pada wanita itu, pemimpin itu menyarankan agar dia berpikir lebih hati-hati sebelum mengajukan rencana di sana, karena dalam beberapa hal, ruang rapat itu bisa lebih berbahaya daripada tentara manusia. Dan Yonduo tetap diam saat asap dari rokok Douli naik di udara yang tegang. Dia bertanya apakah dia punya rencana lain, lalu segera mengatakan yang terbaik adalah menerima kenyataan. Kemudian pemimpin itu berdiri dan menyarankan agar semua orang mengatur keuangan mereka untuk apa yang akan datang. Akhirnya, dia menutup pertemuan dan siaran terputus, meninggalkan orang-orang dalam keputusasaan total. Orang-orang berteriak bahwa pahlawan itu dikhianati oleh pemimpin mereka sendiri, dan sekarang mereka semua hancur. Tiba-tiba, sebuah ledakan menghantam, mengenai tembok yang melindungi kota iblis secara langsung. Dampaknya meledakkan lubang raksasa di tembok dan debu mengepul tinggi ke malam yang gelap. Penduduk berteriak ketakutan, menyuruh semua orang lari karena manusia sedang menyerang. Tak lama setelah itu, tentara berbaju zirah putih dan biru menyerbu kota. Prajurit manusia menyerang warga sipil dengan senjata energi mereka tanpa menunjukkan belas kasihan. Pembantaian dimulai dan para iblis dijatuhkan satu persatu tanpa kesempatan untuk membela diri. Kota itu tenggelam dalam kekacauan dan penduduk berteriak minta tolong saat mereka mencoba selamat dari serangan. Dengan tatapan serius, Dan Yonduo menyuruh semua orang untuk menunggu sebentar karena dia belum selesai. Dia mengatakan, pertemuan belum berakhir dan dia punya rencana baru untuk disajikan kepada dewan. Dengan senyum percaya diri, wanita itu bertanya apakah para pemimpin ingin mendengar usulan barunya. Anggota dewan terkejut, bertanya-tanya apakah dia benar-benar punya rencana lain di sakunya. Salah satu pemimpin menyuruhnya mengatakannya, berharap itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diloloskan. Dan Yonduo mengatakan dia juga tidak menginginkan hal ini. Sampai ke titik ini, tetapi sekarang saatnya untuk menjadi radikal. Kemudian dia menyajikan syarat pertamanya, pengampunan penuh untuk semua kejahatan perangnya. Para bupati mengejeknya, mengatakan bahwa setiap orang yang mendapatkan kekuasaan ini menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Syarat kedua adalah seluruh ras iblis harus bekerja sama dengan rencana untuk menyerang manusia. Pemimpin Douli bingung dan bertanya apa tujuannya dengan semua tuntutan ini. Akhirnya, syarat ketiga, dia akan mengambil setengah dari aset dari setiap anggota dewan untuk upaya perang. Salah satu pemimpin kesal, berteriak bahwa dia sudah muak dengan wanita ini dan melancarkan serangan. Bupati Harimau berteriak bahwa wanita itu membuang-buang waktu mereka dan menyuruhnya pergi ke neraka. Tiba-tiba, beberapa benang energi merah memotong udara mengenai setiap anggota dewan. Dengan tatapan serius,
misterius, dan Yunduo meminta siapapun yang menentang rencananya untuk mengangkat tangan sekarang. Dia menunggu tanggapan saat para pemimpin jatuh satu persatu. Tanpa kesempatan untuk bereaksi terhadap serangan itu, sesaat kemudian, wanita itu mengumumkan bahwa karena tidak ada yang keberatan, usulan telah disetujui oleh semua. Dia memerintahkan ketua dewan untuk mengumumkan hasilnya dan segera memulai operasi. Dengan skor 0-700, wanita itu mengonfirmasi bahwa rencana baru diterima secara anonim. Matanya bersinar dengan energi hijau saat dia mengambil kendali penuh atas situasi. Semua anggota dewan telah dihilangkan dan ruang rapat tertutup merah. Pemimpin Douli menyeret dirinya di lantai, tidak percaya. Dia punya nyali untuk melakukan itu. Dan Yunduo memuji kekuatannya, terkejut bahwa dia berhasil selamat dari serangannya. Dia mengingatkannya bahwa dia sendiri yang mengatakan ruangan ini lebih berbahaya daripada tentara musuh. Dengan seringai, wanita itu mengatakan dia juga setuju dengan pernyataan yang dia buat sebelum pertarungan karena manusia tidak akan menghabisinya, tetapi dia tidak akan menunjukkan belas kasihan yang sama, seperti lawan-lawannya. Dengan tatapan kebencian murni, wanita itu memperingatkan bahwa dia akan menghabisinya di sini dan saat ini juga. Douli berteriak kesakitan saat dia meremas lebih erat, bertujuan untuk mengakhirinya dengan cepat. Dia mengumpatinya, mengatakan dia adalah bangsawan nomor satu dan dia tidak bisa melakukan ini padanya. Dia juga memperingatkan bahwa jika dia menghabisinya, seluruh kelas bangsawan akan berbalik melawannya dalam perang. Karena hukum dan media akan memburunya dan bahkan orang-orang akan membencinya karena pengkhianatan ini. Tetapi Dan Yunduo tidak peduli dan pemimpin itu berteriak kesakitan saat dia memberat cengkeramannya di lehernya. Pemimpin Douli menjadi putus asa dan memohon kepada wanita itu untuk mengampuni hidupnya demi pahlawan. Dia bahkan menawarkan untuk menjadikannya selir keenamnya, mengatakan dia tidak keberatan bahwa dia seorang janda. Tapi, pria itu mengoreksi dirinya sendiri, memanggilnya putri bangsawan dan memohon untuk tidak dihabisi. Dengan tatapan dingin, Dan Yunduo mengatakan kekasihnya belum pergi dan dia bisa mencoba lagi di kehidupan berikutnya. Dia menyuruhnya untuk tidak pernah memanggilnya janda lagi dan menggenggam kepalanya dengan kekuatan luar biasa. Tiba-tiba, suara benturan keras bergema di seluruh ruangan dan kepala pemimpin meledak menjadi potongan-potongan. Sendirian di aula, wanita itu berkata dengan lantang bahwa dia tahu kekasihnya masih hidup di suatu tempat. Dan dengan matanya yang bersinar, dia berjanji akan menyerahkan seluruh ras iblis kepadanya. Kemudian, dengan gigi tajam, wanita itu berteriak dan memanggil naga langit kecil dengan sekuat tenaga. Sesaat kemudian, naga raksasa dengan api hijau muncul di langit, meraung untuk didengar semua orang. Pada tahun 3768, hukum baru ditambahkan ke dewan. Para iblis mengancam manusia dengan kehancuran bersama untuk memaksa perjanjian damai, tetapi ras manusia hanya setuju untuk berbicara ketika naga mendekati ibu kota mereka. Maka, kedua ras akhirnya mencapai periode damai singkat setelah begitu banyak perang. Dalam kilas balik, anak laki-laki kita muncul di lantai, gemetar karena demam dan terlihat sangat sakit. Ibunya, Xierui, memeluknya, panik saat melihat putranya terbakar. Pada tahun 3767, seorang pria mengatakan dia adalah iblis di kehidupan masa lalu. Bertahun-tahun kemudian, pada Maret 3771, ibunya masih dengan penuh kasih merawatnya. Pada Desember 3774, anak laki-laki itu tampak menguras kehidupan ibunya. Kembali ke masa sekarang, karakter utama kita bersiap untuk mengambil inti iblis ungu. Pada tahun 3775, anak kita menatap tajam ke inti ungu. Ibunya, Xierui, memberinya senyum yang sangat aneh dan misterius. Karakter utama bertanya apakah itu benar-benar inti pahlawan, dan dia mengangguk setuju. Selain itu, wanita itu mengungkapkan bahwa Lin Potion menemui ajalnya di tangannya, dan dia mengenalnya dengan baik karena intinya tersebar dan satu mendarat di dekatnya, jadi dia merahasiakannya. Dia mengatakan itu adalah barang tingkat atas dan akan sia-sia jika hanya digunakan untuk penelitian. Xierui menjelaskan dia tidak memberikan inti itu lebih cepat karena kekuatannya terlalu besar untuk ditangani tubuhnya. Tapi sekarang setelah dia mengonsumsi banyak inti, pahlawan kita akhirnya bisa menahan energinya. Dan dengan kekuatan barang itu, penyakit yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun akhirnya akan disembuhkan. Dia juga memberitahunya bahwa inti khusus ini terletak di otak pahlawan dan mungkin berisi ingatannya. Dengan begitu, dia mungkin menemukan petunjuk tentang kasus pemusnahan dari kehidupan masa lalunya sebagai iblis. Dan dengan keberuntungan, karakter utama kita bahkan mungkin ingat siapa musuhnya. Dengan tatapan tenang, wanita itu menyuruh anak kita mengambil barang itu dan menggunakannya sekarang. Tapi, pemuda itu tetap diam sejenak, memikirkan apa yang akan dia lakukan dengan kekuatan itu. Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk mengambil inti itu, yang bersinar dengan energi ungu yang sangat menyeramkan. Tiba-tiba, berita terkini di TV mengganggu suasana dan mengejutkan pahlawan kita. Pembawa berita melaporkan bahwa kota iblis terakhir telah menyerah kepada mereka sekali lagi, dan dia merayakan bahwa kesempatan untuk menyerbu tempat perlindungan terakhir musuh akhirnya tiba. Merasa berita itu terlalu keras, Xierui mengambil remote untuk mematikan TV. Akhirnya, ruangan menjadi sunyi lagi, dan keputusan anak kita masih menggantung di udara. Xierui menyuruh anak kita memakan inti itu untuk akhirnya menyingkirkan penyakitnya. Jadi, tanpa berpikir dua kali, karakter utama kita memasukkan barang itu ke mulutnya, dan menelannya. Segera setelah itu, dia merasakan energi inti ungu menyebar ke dadanya. Ibunya bertanya apakah dia merasa lebih baik dan apakah dia sudah ingat sesuatu. Tiba-tiba, mata pahlawan kita membelalak dan dia membeku dalam keadaan syok. Wanita itu juga terkejut dengan reaksi tak terduga putranya setelah memakan barang itu. Dengan tangan di kepalanya, anak laki-laki itu tampak kesakitan dan terlihat linglung. Tapi tak lama kemudian, dia mengatakan tidak terjadi apa-apa dan dia tidak ingat hal baru. Pahlawan kita bahkan bercanda bahwa demam dari masa kecilnya mungkin telah menggoreng otaknya. Ibunya berteori bahwa pahlawan mungkin telah menyimpan ingatannya di inti iblis
iblis yang berbeda. Anak laki-laki itu mengeluh bahwa mereka bisa saja menjual barang itu untuk menghindari kesulitan. Dia memberinya minuman dan mengatakan dia punya urusan dan harus pergi. Dia juga menyuruhnya untuk istirahat yang cukup karena inti mengonsumsi banyak energi. Pintu tertutup dan karakter utama kita dibiarkan sendirian di ruangan gelap memikirkan kehidupan. Setelah beberapa saat, dia bangun dan mulai menulis di jurnal tentang apa yang terjadi. Dan saat dia menyesap minumannya, dia ingat semua hal yang dilakukan ibunya untuknya di masa lalu. Tiba-tiba, ingatan tentang dia dan ibunya bermain di rumput muncul di benaknya. Tak lama kemudian, dia melihat gambar seorang pria disiksa dengan tanaman merambat hijau. Kemudian dia ingat saat dia masih kecil menggambar sementara ibunya bekerja. Akhirnya, beberapa ingatan dari kehidupan masa lalunya sebagai iblis membanjiri benaknya sekaligus. Tiba-tiba, pusaran ingatan menyerang pikiran pahlawan kita sekaligus. Dia kemudian ingat saat persis ajalnya di tangan Xiaoru yang sedang hamil. Tubuhnya gemetar karena marah. Karakter utama kita mengepalkan gelas, menghancurkannya menjadi potongan-potongan. Akhirnya, dia ingat segalanya dan meneriakkan nama wanita yang mengkhianatinya, Xiarui. Kembali di kamarnya, pria kita memuntahkan darah saat menulis di jurnalnya. Batuknya begitu parah hingga dia hampir tidak bisa tegak di kursinya. Dia akhirnya mengolesi darah di seluruh buku catatannya, tangannya gemetar tak terkendali. Terkapar di lantai, dia kesakitan. Mengingat segalanya yang terjadi. Ternyata inti iblis sekarang menolak tubuhnya dengan lebih kuat. Rasa sakitnya begitu hebat hingga pahlawan kita akhirnya pingsan tepat di sana, di lantai. Sesaat kemudian, ibunya, Xiarui, masuk dan memanggil Tian. Panik saat melihat pemandangan itu. Dia tidak mengerti bagaimana penyakitnya kembali dan bertanya-tanya apa yang salah. Matanya kemudian tertuju pada jurnal berlumuran darah di meja. Wanita itu perlahan mendekati buku catatan dengan tatapan penasaran. Dengan hati-hati, Xiarui mengambil jurnal yang ditulis putranya. Di dalamnya, dan dengan ekspresi takut, dia membuka buku catatan itu untuk melihat apa isinya. Satu halaman mengatakan bahwa dia sudah dewasa, dan ibunya memberitahunya bahwa perawatan hampir selesai. Tetapi halaman berikutnya benar-benar robek dan berlumuran darah. Sehari kemudian, kita melihat mereka berdua tidur berdampingan di tempat tidur yang sama. Pahlawan kita sebenarnya sudah bangun, menonton ibunya dengan tatapan dingin. Dia mengonfirmasi. Dia tidak bergerak sama sekali, jadi dia pikir dia pasti tertidur lelap. Anak itu berpikir dalam hati bahwa luka-lukanya yang baru saja sudah hampir benar-benar sembuh. Selain itu, dia merenung bahwa selama dia tidak terlalu emosional, semuanya akan baik-baik saja. Kemudian, memegang tali, dia mengungkapkan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk menghabisinya. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya secara langsung. Jadi, dia mengandalkan serangan diam-diam. Dengan mata bersinar karena kebencian, dia menerjang dengan tali, berteriak agar dia menemui ajalnya. Tapi saat dia menarik tali dengan kencang, dia merasakan perlawanan aneh dan menjadi sangat bingung. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, dan matanya membelalak kaget. Kemudian, anak itu melihat jimat pelindung bersinar di dada ibunya. Dia ingat bahwa jenis barang ini bisa menyediakan kekuatan eksternal, bahkan jika pemakainya tidak sadar. Dan dengan ketegangan yang sedang berlangsung antara manusia dan iblis, masuk akal dia akan memiliki perlindungan. Menyadari rencananya gagal, dia memutuskan untuk mencari kesempatan lain. Pahlawan kita kemudian menyelinap kembali ke tempat tidur, bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Dia memejamkan mata, berpura-pura tidur sementara pikirannya berpacu, menyiapkan rencana baru. Anak itu tetap diam sejenak, memikirkan langkah selanjutnya. Namun, Xiarui sudah bangun selama ini dan sekarang menangis dalam diam di tempat tidur. Sementara itu, surat kabar mengumumkan bahwa perang baru akan segera pecah. Di jalanan, seorang penjual koran meneriakkan tentang konflik yang mendekat, tetapi orang-orang tampaknya tidak peduli. Hanya bersenang-senang di restoran yang ramai. Dua teman sedang dengan bercanda berdebat tentang siapa yang menghabiskan semua daging iblis. Seseorang kemudian menuangkan saus merah pedas ke dalam panci untuk membumbui daging. Salah satu dari mereka menggali dengan begitu semangat hingga temannya bercanda dia pasti bagian iblis sendiri. Hot pot in dan yang terus mendidih penuh dengan makanan lezat. Mengamati pemandangan itu, protagonis kita mengatakan dia siap untuk apapun yang akan terjadi selanjutnya. Dia kemudian mengklaim kuah putih adalah miliknya seperti biasanya. Tapi Xiarui mengatakan kuah merah pedas adalah untuk pahlawan kita Tian. Dia juga berkomentar bahwa dia tidak seperti orang lain dan selalu menyukai makanan pedas. Sesaat kemudian, pemilik tempat itu muncul, mengenali mereka, dan menyebutkan promosi khusus. Jadi, wanita itu mengambil kesempatan untuk menyebutkan mereka mungkin pindah ke provinsi lain. Pemilik bertanya-tanya mengapa mereka pergi begitu saja. Bertanya apakah itu karena sekolah anak itu. Protagonis kita mengatakan ada banyak alasan, tetapi satu terutama penting karena ibunya menjelaskan provinsi mereka mungkin berperang dengan iblis. Wanita itu bingung dan mengangkat perjanjian damai yang ditandatangani bertahun-tahun lalu. Tapi pemimpin provinsi itu adalah Kunming yang ingin memperluas pasukannya untuk perang. Dan berkat peran spiritual baru, kekuatan mereka tiba-tiba tumbuh banyak. Karena ini, dia menyarankan pemilik untuk keluar dari kota sesegera mungkin. Wanita itu, bagaimanapun, tidak ingin pindah, mengatakan rumor perang ini bukanlah hal baru. Dia mengatakan dia tidak bisa berkemas dan pergi setiap saat. Dan wanita itu menjawab bahwa pilihan ada di tangannya. Pahlawan kita kemudian tertarik pada kartu keanggotaan restoran dan Xiarui ingat pertama kali mereka pergi ke sana untuk ulang tahun putranya. Dulu, pemiliknya adalah satu-satunya yang tidak mengeluh tentang pakaian mereka yang kotor dan robek serta porsi makanan di meja mereka selalu lebih besar daripada milik orang lain. Jadi, dia mengatakan ingatannya samar dan kartu itu
akan membantunya untuk tidak melupakan pemiliknya. Wanita itu bahkan bercanda bahwa dia akan melaporkannya jika dia tidak menerima uangnya, dan pemiliknya menyerah. Pemilik restoran kembali bekerja, melambai dengan senyum. Pahlawan kita berpikir bahwa Xierui benar tentang perang. Instingnya sangat tajam. Dia kemudian bertanya-tanya apakah dia harus memuji wanita itu karena layak telah mengalahkannya. Anak itu menyadari dia perlu mempercepat rencananya karena iblis tidak akan melindungi diri mereka sendiri. Tapi sebelum dia kembali ke rumah lamanya, dia punya satu tujuan yang sangat jelas. Dengan tatapan penuh kebencian, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia harus berurusan dengannya terlebih dahulu. Tiba-tiba mengubah nadanya, dia memanggil ibunya dan mengatakan dia sudah cukup umur sekarang. Karena itu, dia memintanya untuk mengajarinya cara menggunakan artefak magis yang ada. Dan dengan tatapan penuh tekad, dia juga ingin belajar cara memecahkan artefak tersebut. Wanita itu diam sedetik, hanya memegang sumpitnya. Dia menontonnya sejenak, memproses permintaan putranya yang tidak terduga. Kemudian, dengan senyum aneh di wajahnya, dia akhirnya menyetujui permintaannya. Mereka kemudian melanjutkan makan dalam keheningan yang tegang dan tidak nyaman. Xierui mengatakan dia akan mulai mengajarinya. Keesokan harinya, ekspresinya berubah menyeramkan. Adegan berubah untuk menunjukkan maskot Provinsi Cahaya memberikan lambaian sambutan. Tak lama kemudian, seorang pria memegang cermin ajaib yang bersinar hebat dan rantai energi biru juga ditunjukkan, dipegang erat. Gambar itu mengungkapkan seorang pria dengan lingkaran emas dan tatapan serius di wajahnya. Dia berada di Istana Prisma, pusat administrasi Provinsi Cahaya. Ini adalah Kunming, dan dia bertanya tentang situasi saat ini sambil memegang sandera. Salah satu bawahannya kemudian melaporkan bahwa provinsi telah menemukan biji abadi. Dia juga mengingatkannya bahwa wanita berbaju merah menyelamatkan ras iblis di masa lalu, tetapi Jenderal Vermilion Jiro menjelaskan bahwa prestisenya memudar bersama perdamaian. Dia menambahkan bahwa para iblis telah menjadi puas diri dan tidak mengharapkan perang lagi. Kunming mendengar bahwa jumlah pendaftaran iblis telah turun secara signifikan dan karena ini, kekuatan tempur mereka adalah yang terlemah dalam 5 tahun terakhir. Jadi, Jenderal Harimau Putih menyarankan menunggu beberapa tahun lagi sebelum menyerang. Dia pikir lebih baik untuk menunda sampai ras iblis menjadi lebih lemah. Tapi putra Kunming bernama Kun Rho mempertanyakan cara berpikir pamannya. Dia menjelaskan bahwa manusia juga menjadi puas diri dengan keadaan saat ini dan bahwa bayang-bayang pemusnahan mulai memudar dari ingatan manusia. Buktinya adalah keinginan untuk memusnahkan iblis telah turun dari 99% menjadi 78%. Rho memperingatkan bahwa faksi mereka saja tidak cukup untuk memulai perang. Dia menyarankan mereka mengumpulkan kekuatan semua provinsi manusia seperti yang mereka lakukan sebelumnya dan setidaknya mereka perlu mengonsolidasikan semua kekuatan di provinsi mereka sendiri. Kunming mengeluh bahwa rekan senegaranya sedang dibuai ke dalam kebodohan oleh iblis. Dan selama mereka tidak dimusnahkan, akan selalu ada risiko Lin Potion lain. Itulah sebabnya dia percaya manusia membutuhkan api yang menyala di bawah mereka untuk membangkitkan kembali kebencian mereka. Dengan tatapan penuh tekad, dia menyatakan bahwa dia akan menjadi orang yang menyalakan api itu. Dan untuk melakukan itu, dia memerintahkan putranya untuk menangani persiapan militer sementara dia menyatukan umat manusia. Gadis iblis panik saat dia sedang digunakan sebagai semacam kursi manusia dan Kunming bahkan bertanya dengan cibiran apakah kursinya cukup empuk. Dia berteriak putus asa, memohon padanya untuk berhenti dan mengatakan bahwa ya, dia sangat nyaman. Kemudian dia menggunakan serangan cahaya dan menghabisi gadis itu dalam satu gerakan segera setelah putranya Rho muncul dan merujuknya sebagai ratu ibu. Bawahannya benar-benar tercengang dengan pemandangan aneh itu. Kunming hanya mengamati hasil tindakan kejamnya tanpa sedikit pun penyesalan. Adegan bergeser ke tablet roh untuk menghormati Kun Babao. Ternyata tablet ini untuk putra sulungnya yang tercinta. Dia menceritakan bagaimana 5 tahun lalu putranya diambil oleh pedagang budak iblis. Karena ini, kebenciannya terhadap ras iblis jauh melampaui normal. Balas dendam pribadinya atas kehilangan putranya adalah apa yang benar-benar mendorong dia. Vermilion Jiro mengeluh bahwa kaisar manusia tidak melakukan apa-apa tentang kejadian itu dan dengan hati yang penuh rasa sakit, Kunming berteriak untuk putranya yang baik. Sejak hari itu, dia menamai seorang gadis iblis ratu setiap hari hanya untuk melenyapkannya. Itu adalah cara yang bengkok untuk menghormati putranya dan melampiaskan semua kemarahannya. Dan menghitung hari ini, itu membuat tepat 1800 ratu. Tapi bagi Kunming, itu masih belum cukup. Sebulan kemudian, kita melihat naga langit agung terbang melintasi langit malam. Karena masih ada seluruh benua naga langit yang tersisa untuk ditaklukkan kembali di restoran, pahlawan kita meminta ibunya untuk mengajarinya cara menggunakan artefak. Dan dengan tatapan serius, dia juga mengatakan dia ingin belajar metode untuk memecahkannya. Mengejutkan, wanita itu hanya berkata, baiklah, dan menerima permintaannya. Dia kemudian memberitahunya dia akan mulai mengajarinya keesokan harinya di pagi hari. Jadi keesokan harinya, pelatihan dimulai dan pemuda itu melepaskan kekuatan dari dalam kotak, asap umum mulai perlahan merembes keluar. Tampaknya karena dia mewarisi gennya. Dia adalah pembelajar yang sangat cepat. Kekuatan itu kemudian melayang menuju hamster yang berada di dekatnya di dalam sangkar. Makhluk kecil itu langsung pingsan di tempat saat energi umum mengenainya. Anak kita terkejut dan merayakan bahwa itu bekerja dengan sempurna kali ini. Tak lama kemudian, dengan sentuhan sederhana, dia membatalkan mantra yang ada di kotak. Hamster itu kemudian terbangun kaget dan benar-benar tidak tahu tentang apa yang baru saja terjadi. Dan seketika itu juga, dia dengan cepat menguasai metode untuk mengendalikan dan memecahkan artefak. Kemudian, dia menggunakan apa yang dia pelajari pada ibunya. Saat dia tidur di tempat tidur, kutukan pelindung tubuhnya melemah sedikit saat dia menyentuhnya. Untungnya baginya, rune pertahanan bukanlah spesial
spesialisasinya, dan dia hanya butuh waktu. Dan ketika hari itu tiba, dia bersumpah itu akan berakhir untuknya, dan balas dendamnya akan selesai. Terbaring di tempat tidur, gadis itu terjaga sementara anak laki-laki itu tidur dengan damai. Mulai malam itu, wanita itu menjadi pendiam, dan eksperimennya di laboratorium mulai salah sepanjang waktu. Terkadang, saat merapikan barang-barang di sekitar rumah, dia tiba-tiba berhenti dan melamun, menatap ke angkasa. Wanita muda itu dengan lembut memegang sepasang sepatu bayi biru, mengisyaratkan bahwa itu mengingatkannya pada sesuatu yang sangat menyedihkan dan pribadi. Karena ini, wanita muda itu mulai keluar untuk berburu inti sihir lebih sering, menghabiskan waktu lama jauh dari rumah. Menontonnya pergi, anak itu bertanya-tanya mengapa dia tidak memperhatikan perilaku aneh ini sebelumnya. Jadi, dia memfokuskan sihirnya, menggunakan jari-jarinya untuk mencoba memecahkan perisai kecil yang bersinar di meja. Meskipun dia banyak berkeringat, dia merayakan karena dia sekarang bisa dengan mudah menghancurkan sebagian besar sihir pelindung ini. Tapi dia segera menyadari ini hanyalah penghalang palsu, dan dia akan membutuhkan kekuatan eksternal yang kuat untuk memecahkan yang asli. Anak itu tahu bahwa menggunakan energi iblis kunonya, dia bisa dengan mudah menyerang wanita itu saat dia tidur. Namun, dia mengerti bahwa prajurit manusia yang sangat berpengalaman sangat peka terhadap energi iblis apapun. Karena itu, energi gelap akan membangunkannya secara instan. Jadi, dia perlu menyerang menggunakan kekuatan manusia biasa. Dengan itu, pemuda itu sampai pada kesimpulan bahwa dia sangat perlu menemukan semacam artefak magis yang kuat. Gadis berambut merah muda itu mendengar anak laki-laki itu meminta barang magisnya sendiri dan benar-benar terkejut dengan keinginannya. Anak itu kemudian mencoba mencari tahu apakah ada sumber yang aman untuk mendapatkan satu karena ada banyak barang palsu di pasar. Wanita itu menggaruk kepalanya, tertawa, dan menjelaskan bahwa penyelarasan artefak tidak bisa ditransfer dari satu orang ke orang lain. Dia juga memperingatkan bahwa kasus racun yang kompleks akan sangat sulit bagi pemula untuk dikuasai dengan segera. Menyadari teman kecilnya akhirnya mendapatkan barangnya sendiri, wanita muda itu menjadi sangat bersemangat dan gembira. Anak itu tidak ingin meminta bantuannya, tetapi wanita itu masih satu-satunya master terpercaya yang dia tahu di wilayah itu. Jadi, di malam hari, mereka berjalan ke jalan pasar bersama dan mengunjungi pameran sihir paling terkenal di area tersebut. Anak itu melipat tangannya, mengatakan dia tidak membutuhkannya untuk datang ke area belanja. Dia hanya harus menunjukkan jalan kepadanya. Tersenyum cerah, dia menjelaskan bahwa peralatannya sendiri yang luar biasa juga dipilih langsung bersama keluarganya. Dengan tatapan sinis, dia menggerutu, merasa tidak masuk akal bahwa dia harus dibawa oleh targetnya sendiri untuk memilih senjatanya. Mereka segera tiba di pintu masuk toko yang apik yang dipenuhi pohon ungu dan tanda-tanda indah, yang mengiklankan barang-barang sihir mewah dan berguna. Saat mereka membuka pintu depan, mereka menemukan aula luas dengan dekorasi eksotis, dan wanita muda itu segera berteriak mencari pemiliknya. Kemudian mereka mendengar suara tua yang manis bertanya-tanya tentang pelanggan baru yang tiba-tiba muncul di area tersebut. Menjelajahi ruang panjang yang terang benderang, para pengunjung terkejut menemukan makhluk besar, eksotis bersantai di meja. Di antara monster ganas ini, seorang gadis pirang yang cantik dan nakal dengan permen lollipop di mulutnya menonjol, bertingkah seolah dia memiliki banyak pengalaman. Dengan itu, gadis berani itu mengejek mereka, memperingatkan dengan semua kepercayaan dirinya bahwa menunda terlalu lama akan menyebabkan tidur siang singkat di tempat tersebut. Namun, mendengar suara langkah kaki, dia memalingkan wajah cantiknya dengan kebingungan, mengintip melalui celah tanaman gelap. Dalam kejutan besar, mentor itu meledak dengan emosi, meneriakkan nama panggilan lucu pasangannya saat dia berlari dengan penuh semangat menaiki tangga. Benar-benar terpaku dan terguncang, si pirang kecil itu bahkan tersandung, kehilangan keseimbangan dan secara tidak sengaja menjatuhkan beberapa barang berharga. Rekan-rekan itu kemudian mengambil kesempatan untuk mengejar ketinggalan setelah sekian lama, berbagi momen haru dengan pelukan yang sangat erat. Setelah reuni emosional, si pirang yang bijaksana dengan mata indah fokus dan tersenyum, menatap dengan kekaguman yang penasaran pada makhluk lucu di dekatnya. Terpesona, dia berlutut, mata kuning besarnya melebar karena kagum, mengekspresikan pesona yang menggemaskan pada pemandangan yang begitu langka. Yakin dengan keterampilan mitra lamanya, wanita itu meminta diri dan pergi berjalan-jalan, berencana untuk menikmati jalanan. Sekarang sendirian, rekan cantik itu berbicara, menyebutkan perasaan lucu dan nostalgia yang tersembunyi di mata kecilnya yang cemberut sempurna. Memperlakukannya dengan sangat akrab, gadis pirang baru itu tersenyum, mengambil tangan putih lembut anak laki-laki itu untuk membuktikan keterampilannya yang luar biasa. Dengan penuh semangat, penjual fokus pada layanannya, membuka kotak kecil yang indah untuk mengungkapkan gelang mineral langka yang paling cemerlang di atas bantal. Menempatkan barang dengan penuh perhatian di lengan muda itu, dia menjamin dan mengonfirmasi kekuatan penembakan mistis agung yang eksplosif dari perhiasan ini. Dengan penuh semangat, penjual dengan tenang menyarankan agar pemuda itu mencoba menembakkan api spiritual yang sangat besar itu ke arahnya. Ditantang, anak itu mengepalkan tinjunya, memusatkan banyak energi panas yang berputar dan menyiapkan serangan api yang indah. Dia dengan cepat melepaskan ledakan itu, yang mengenai titik di dekat gadis pirang itu, hanya menyebabkan api kecil yang tidak berbahaya. Terkejut dengan hasil yang lemah, petarung kecil itu memalingkan wajahnya dengan tidak percaya, tidak dapat menerima kekuatan rendah dari serangannya. Menganalisis situasi, master pirang itu menyarankan bahwa peralatan itu jelas tidak bertindak sesuai dengan keinginan sejatinya. Malu, anak laki-laki kecil itu mundur dengan malu-malu, meminta maaf atas kesalahan hampir membakar barang milik orang lain. Mengabaikan kesalahan itu, wanita muda yang berseri-seri mengungkapkan bel biru yang indah yang disimpan di kotak khusus, menjelaskan keajaiban barang itu. Penasaran, anak laki-laki berambut merah muda itu memeriksa bel, sambil mendengarkan bagaimana bahan surgawinya dibagi menjadi beberapa lapisan yang kaku. Tiba-tiba, bel biru misterius itu mulai bergetar dan bersinar, memancarkan percikan listrik
listrik yang kuat dan benar-benar tidak stabil. Tanpa peringatan, hujan petir menyambar tanah, retak dan menghancurkan segalanya dalam tampilan listrik yang menakutkan. Tenang seperti biasa, wanita muda itu menyimpulkan dengan faktual bahwa alat berbahaya baru itu juga tidak cocok untuk auranya. Hancur, anak laki-laki kecil itu memproses kegagalan berturut-turut, merasakan berat tidak dapat menggunakan alat mewah. Menyadari kekecewaannya, si pirang yang penuh kasih sayang mengulurkan lengannya, mengacak-acak rambut lembut pelanggan untuk menghiburnya. Dengan bercanda, dia menusuk dahi anak itu. Dengan permennya, dengan manis menyarankan bahwa dia sekarang akan mengambil tes dengan lebih serius. Tersenyum, pedagang berani itu memasukkan lollipop ke mulutnya, menunjukkan tatapan cerdas saat dia memikirkan opsi berikutnya. Dengan tawa kecil yang percaya diri, si pirang berpengalaman menunjukkan bahwa dia telah menyimpan yang terbaik dari produk magisnya di lengan bajunya. Tak terduga, monster berbulu besar membiarkan keluar bersingkeras yang luar biasa, menarik semua perhatian di toko yang terang benderang. Pada saat itu, wanita muda yang nakal muncul berdiri di punggung binatang itu, tertawa keras pada situasi yang melanggar aturan yang lucu. Kemudian gadis itu menunjukkan sisi dengan aura ungu, mengungkapkan bahwa pedang yang kuat itu terbuat dari bahan mistis yang kaku. Mengomentari legenda alat itu, pemandu menyebutkan rumor tentang pengorbanan intens selama penempaan yang mahal dan berbahaya. Tapi kesimpulan sedihnya adalah tidak ada yang mau menggunakan senjata yang dibuat dan dihiasi dengan lengan yang diambil dari seseorang. Kemudian penjual yang ramah dengan bangga menepuk dadanya, tersenyum dan dengan tegas menjamin kualitas senjata yang sangat baik. Sedikit bersemangat, anak laki-laki pemberani itu memegang erat. Pegangan tulang lengan yang aneh, mengayunkan hitam yang berat dan eksotis. Namun, memperhatikan kecepatannya yang lambat, dia mengerutkan kening dalam konsentrasi, bertanya apakah barang itu benar-benar sebagus itu. Di latar belakang, aura merah besar yang mengintimidasi tiba-tiba muncul, menunjukkan tingkat pertempuran yang berbahaya dan canggih. Berdiri di dekatnya dan mengamati pemandangan, mitra pirang itu mengamati hewan berbulu yang indah bereaksi, mengonfirmasi dia berada di jalur yang benar. Mendesah, anak laki-laki yang tenang itu setuju, lega untuk memahami hubungan elemen alaminya dengan pedang dan pisau serupa. Tapi di tengah tes cepat ini, dengan sabit bayangan eksotis, pertanyaan menjengkelkan lainnya memenuhi dan membingungkan pikirannya. Kecewa, dia menatap tajam, wajah imutnya menjadi gelap karena frustrasi karena dapat melihat batas kekuatan yang dilepaskan. Mengetahui ini dan membaca pikirannya, si pirang yang elegan tersenyum manis, dengan tenang menarik perhatiannya dengan mengatakan namanya, menyatakan fakta-fakta singkat dan jelas. Dia dengan percaya diri menegaskan kecenderungan hebat dan langkahnya terhadap pertempuran bersenjata dengan pedang yang kuat. Menyadari kemampuannya yang rendah, anak itu menawarkan permintaan maaf yang lembut, mengakui bahwa itu kurang brutalitas ofensif yang dia cari. Menatap tembok berderet pohon yang aneh namun indah, dia perlahan mengulurkan tangannya, mengarahkan jari-jarinya yang ramping ke satu arah. Mereka menatap dengan mata terbelalak pada target indah yang bersandar pada pengait pedang panjang dengan inti misterius yang sangat terang, menendang balik dinding pedang yang tebal di cara yang lucu dan santai. Wanita muda itu menggoda kesalahpahaman amatir si kecil yang lucu. Mendengar ini, dia dengan cepat menggelengkan kepala kecilnya yang lembut, dengan tenang menegaskan ingatannya yang kosong yang tidak memiliki tingkat magis logis. Dengan sabar mendidiknya, rekannya menjelaskan pentingnya peralatan mahal dengan kapasitas besar untuk roh yang kuat. Tapi dengan senyum licik dan cerdas, dia memasukkan permen ke mulutnya, menekankan titik-titik vital magis yang penting dan misterius. Kecewa, dia menatap dengan cemberut, merasa nama kompleks yang dia sebutkan sangat aneh. Jadi gadis itu menawarkan rumus dasar baru dalam kata-kata sederhana. Dengan bercanda mengambil alih, dia mendiktekan rumus matematika sederhana yang mencampurkan tingkat kelas yang kuat, senjata, dan aura tubuh target. Sambil memikirkan kembali informasi tersebut, ia bertanya apakah ada hubungan langsung antara durasi penggunaan senjata dengan kecepatan sinkronisasinya. Dia segera menjawab, membenarkan teori awalnya, lalu dengan cepat mengalihkan pembicaraan, kembali fokus pada pedang yang terpajang di dinding. Sambil memakan permen merah, dia menjelaskan dengan senyuman bahwa senjata yang paling canggih juga memiliki mekanisme sihir yang kompleks. Oleh karena itu, hal ini berkaitan langsung dengan tingkat bakat alami, karena senjata pemula memiliki saluran sihir yang sederhana. Meski kualitasnya rendah, dia mencoba berargumen secara sangat praktis, menenangkan pikiran sang klien muda yang cepat tanggap. Jadi, kebenaran tentang penggunaan alat magang adalah bahwa alat tersebut membantu seseorang menjadi jauh lebih intens dan kuat dalam waktu yang lebih singkat. Dengan terkejut, dia mendengarkan pengungkapan tersebut, perlahan memahami bagaimana semua kepingan kompleks di dunia yang luas ini saling terhubung. Setelah itu, dia mengatakan akan jauh lebih mudah baginya untuk menyinkronkan kekuatannya, lalu memberikan promosi khusus yang luar biasa untuk tokonya sendiri. Dia juga menjelaskan bahwa pedang luar biasa di dinding itu hanyalah replika mainan dekoratif untuk pasar gelap kecil ini. Sebagai peringatan, dia berbicara tentang betapa sulitnya membeli barang seperti itu, bahkan menyebutkan perlunya bantuan ibunya untuk membayar tagihan yang mahal. Mendengar peringatan tentang harga yang sangat tinggi, dia menjadi sedih dengan air mata kekecewaan, merasa benar-benar tidak berdaya pada saat itu. Dengan cara ini, temannya dengan sabar memperingatkannya tentang kenyataan pahit menggunakan perlengkapan mahal yang hanya berfokus pada keluarga bangsawan kaya di wilayah tersebut. Berdiri di sana dengan sedih, dia setuju, memahami bahwa asal-usulnya yang sederhana membuatnya jauh dari pembelian luar biasa yang ia inginkan. Di saat ia menegangkan itu, gadis cerdas tersebut memutuskan untuk mengalihkan pembicaraan dan segera menyadari kedatangan ibunya yang telah dinanti-nanti. Sambil menahan air mata yang manis dan lembut, ia berpura-pura semuanya baik-baik saja, menyeka tetesan air mata kecil yang terus mengalir dari wajah konyolnya. Tak lama kemudian, pintu jalan terbuka dengan senyuman, menampakkan wanita luar biasa yang kembali, syarat dengan bahan makanan yang lezat dan segar. Sementara itu, di wilayah lain di peta, di pusat kota yang mewah dan rimbun
menimbun bagi kalangan kaya, sebuah perayaan yang terang benderang sedang berlangsung. Berjalan menyusuri jalan, sepasang kekasih yang bersemangat berjalan-jalan, memuji kecerdasan anak laki-laki mereka yang ceria dan luar biasa. Namun, dunia yang mewah dan bahagia itu sebenarnya menyembunyikan realitas kotor yang menyedihkan dengan sungai-sungai hitam di lembah terpencil yang terbengkalai. Di dekat sana, seorang petualang yang berani dan ceria memasuki lingkungan yang kotor itu, merekam segalanya dengan peralatan lama untuk teman-temannya. Dia menunjukkan dengan terkejut sebuah panci yang mendidih di atas api, menunjuk pada sisa-sisa tulang menyedihkan yang telah dikunyah dan dibuang. Kemudian penghibur yang kejam itu mengejek anak-anak kecil bertanduk yang malang, yang sedang memasak sisa makanan dengan lumut seolah-olah itu adalah makanan lezat. Makhluk-makhluk kecil itu tampak sakit karena campuran sedih tersebut tidak memiliki nutrisi yang baik dan hanya membawa bakteri berbahaya. Kemudian, dalam tindakan kejahatan murni yang mengerikan, dia menendang panci itu jauh-jauh, tertawa keras dan palsu, mengklaim dia melakukannya demi kesehatan mereka. Melanjutkan perjalanannya melalui wilayah tersebut, dia terus merekam dengan penuh semangat, ingin segera memamerkan rumah darurat orang-orang itu. Segera, dia dengan mengejek menunjuk ke pipa besar dan gelap, mengklaim itu adalah rumah yang luar biasa, sangat sejuk di musim panas dan bagus untuk musim dingin. Di dalam pipa itu tinggal seorang wanita muda yang malang dan ketakutan, dan kameramen yang kejam itu merekamnya, mengolok-olok kurangnya privasi di tempat itu. Namun tiba-tiba, layar membeku karena energi asing yang sangat besar di sana terlalu padat dan akhirnya merusak sinyal rekaman yang buruk. Di saat yang kejam itu, si penjahat mengejek dan merusak lingkungan tersebut, meminta lebih banyak suka, likes, kepada pengikutnya sementara semua orang menderita dalam diam. Anak laki-laki yang mengerikan itu mengakhiri video dengan senyum lebar, meminta keseruan untuk episode kejam berikutnya di gua-gua berbahaya. Namun tiba-tiba, sebuah tendangan keras menghantam wajah anak laki-laki jahat itu, membuatnya terbang, pening, dan benar-benar terdiam oleh kejatuhan tersebut. Orang yang menjatuhkan anak laki-laki kejam itu adalah seorang penjaga yang sangat kuat, dan si penjahat tertidur, terliur saat ia roboh ke dalam pipa gelap yang besar itu. Di tengah semua ini, bocah laki-laki malang yang polos itu dengan sedih mengumpulkan semua makanan sederhananya yang kotor dan berserakan di tanah. Pada saat itu, pria berjanggut yang kuat menegakkan area tersebut dan kemudian memberi isyarat kedatangan teman-temannya yang mulia dengan kilauan misterius. Terkejut dan memegang panci yang sama dari sebelumnya, orang mulia dengan gaya yang indah itu dengan lembut bertanya tentang makanannya. Segera, wanita agung yang hebat tiba bersama-sama, dan penguasa kecil yang dicintai, misterius, dan menawan itu sangat terkejut. Bocah botak yang konyol itu langsung mengenalinya, tersenyum bahagia dan memastikan dengan takjub akan bangsawan yang luar biasa itu. Sebuah pemandangan yang memukau oleh tokoh-tokoh terkenal tersebut. Dia berteriak dengan sangat keras dan cepat, dengan penuh semangat, memanggil semua orang di dekatnya untuk datang dan melihat. Saat mereka membuat api kecil yang sederhana, beberapa rekan mendengarkan, terpana dan cukup kagum dengan berita bahagia yang tidak terduga. Dengan cepat, dari antara pipa-pipa yang bertumpuk, semua orang muncul dengan terkejut dan melihat dengan sangat bersemangat merayakan sang ratu dengan gembira. Pada saat itu, seorang bocah laki-laki yang terluka berteriak karena terkejut bahwa wanita muda itu terlihat persis seperti permaisuri terkenal dari surat kabar. Pada saat itu, kerumunan besar berkumpul dengan kekaguman, menyadari bahwa keluarga kerajaan sendiri ada di sana bersama mereka. Pada saat yang sama, seorang pria jahat yang besar mengamati segalanya dari kejauhan, melihat semua gerakan yang membingungkan di sana. Sambil memegang cermin sihir yang kuat, pria jahat itu dengan jelas melihat seluruh pemandangan yang bersinar terang. Dia kemudian berbicara dengan asisten yang mengenakan topeng aneh, mengomentari perjalanan rahasia wanita muda yang baik hati itu. Sambil memimpin tempat tersebut, pria besar itu memuji alat misterius itu, menyebutnya sebagai hadiah besar dari penjahat tertinggi di wilayah tersebut. Dia mengangkat artefak emas yang berharga, mengatakan dia bisa dengan mudah mengawasi hampir setiap sudut kota. Kaki tangan aneh itu memuji bosnya secara berlebihan, mengagumi kelicikannya yang luar biasa dan menyanjungnya demi posisi yang baik di penjaga. Namun, pria jahat itu memotong pembicaraan si kaki tangan dengan tatapan tajam dan memerintahkan para prajuritnya untuk bersiap dengan cepat. Dengan kejahatan menyedihkan yang akan terjadi, para pelaku kejahatan merencanakan misi berbahaya mereka bersama di seluruh kerajaan yang gelap. Sementara itu, ratu yang baik hati menangis, memegang tangan penduduk yang menderita, melihat kesulitan besar di tempat yang kotor itu. Bocah laki yang terluka dan menderita itu dengan sedih menjelaskan bahwa koin penduduk menghilang dengan mudah karena begitu banyak pajak buruk akhir-akhir ini. Seorang wanita tua yang putus asa menunjukkan cangkir kosong, dengan malu menceritakan betapa mahalnya bahkan sedikit air di sana. Sang penguasa yang terkasih membeku dalam keheranan, memahami bagaimana seluruh situasi itu tidak memungkinkan siapapun untuk hidup dengan damai. Saat itu, bocah laki-laki kecil yang kotor itu bercerita dengan gemetar tentang prajurit kastil yang selalu mengunjungi sekelompok kecil itu. Dengan kesedihan yang mendalam, mereka menjelaskan situasi berbahaya di mana orang-orang jahat itu membawa pergi anak-anak gadis kecil jauh-jauh. Dengan sangat marah, gadis kerajaan itu meledak, menunjukkan kemarahan murni dan mengomentari ketidakhormatan yang sangat besar terhadap aturan. Tiba-tiba, seorang pria marah merasa kecewa, dengan keras mengutuk pemimpin palsu terburuk, menunjukkan kesedihan yang luar biasa dengan hukum yang keras. Kesal, dia menyesalkan bahwa kekayaan hanya terbang kepada orang kaya di atas, sementara kemiskinan menimpa anak-anak kecil. Secara emosional, seseorang menekan tangannya ke kayu keras, menangisi harapan sia-sia dan konyol untuk mengubah tempat yang hebat ini. Bocah lelaki sedih itu berbalik dengan gugup, melambaikan tangannya dengan tidak percaya. Melihat begitu
begitu banyak kebingungan di sampingnya. Dengan marah, wanita bermartabat yang mengenakan topi itu memberikan tamparan keras ke kepala yang lain, dengan kasar menegurnya atas kesalahannya. Segera seseorang yang bersenjata menyerang dengan kuat dari belakang dengan pedang besar, mengutuk dengan keras wanita misterius yang muncul di sana. Namun kemudian dengan kekuatan yang bersinar murni, dia menjatuhkan pria itu jauh-jauh, memerintahkan dengan kesal agar semua orang tetap tenang. Di sudut, seorang pria yang sangat kotor menangis keras dengan anak kecil yang pincang di pelukannya, khawatir dengan tangisan yang terus-menerus dari perut yang kosong. Sambil menangis, pria yang terluka itu mengaku kepada semua orang bahwa si kecil menderita kelemahan dan butuh sesuatu untuk menghibur mereka. Dengan cepat, menangis juga, sang penghuni berteriak, memegang si kecil yang terluka dan rapuh yang tampak lemah, memohon dukungan yang tulus. Segera, sang putri bangsawan terkejut dan meminta subjeknya dengan terkejut untuk segera mendapatkan persediaan yang layak. Mereka menanggapi dengan kesedihan yang mendalam bahwa persediaan rahasia telah habis terdistribusi di tempat penampungan yang lebih tua di sana. Semua orang mulai terlihat agak terpana dan pasrah pada nasib buruk mereka, percaya pada semua kejahatan sehari-hari yang menyedihkan di tempat itu. Saat itu, dalam keheningan total, seorang prajurit mundur dan berjalan perlahan ke dalam bayang-bayang, dengan hati-hati meninggalkan tempat tersebut. Di dekatnya, pasangan kurus dengan penuh kasih dan kasihan memeluk si kecil yang malang yang hampir tidak bisa berdiri teguh. Anak muda itu menghela napas dengan mata tertutup, jatuh pingsan ke dalam pelukan yang berat dan kotor dari semua debu mengerikan di lingkungan itu. Kemudian Dewi Ilahi yang paling baik hati dengan jubah biru yang indah membalikan punggungnya, menyembunyikan si kecil di dadanya yang lembut dan menenangkan. Sangat kelelahan karena kelaparan dan kedinginan, bayi malang itu bernapas dengan sangat sulit, mencoba mencari udara dalam kondisi kesehatan yang buruk. Dia dipegang sangat erat di balik gaun lembut yang indah itu. Sangat mengejutkan semua orang di sana dengan sikap ilahinya yang agung pada saat itu. Mengejutkan, pemuda kurus malang itu mengeluarkan cegukan yang tenang, terkesan dengan mulut sedikit terbuka seolah lumpuh. Masih terkejut, mereka melihat air mata ilahi yang bersinar dan dia memberitahu mereka bagaimana raja besar di tempat itu harus membantu semua makhluk dengan tenang. Semua orang di sana tampak cukup statis, memperhatikan air mata bangsawan yang jatuh dengan tulus dan mendengarkan khotbah bijak tanpa kesombongan. Tersembunyi di pangkuan yang nyaman, si kecil dipeluk dan ratu yang bersinar berani menyatakan bahwa dia menghargai hati setiap orang. Sangat malu, penguasa yang kuat itu menangis, menawarkan permintaan maaf yang tulus dan menyalahkan ketidakbertanggungangannya sendiri. Pada saat ini, dia menangis keras, memeluk makhluk kecil itu, mengatakan dia sangat menyesal tidak bisa membawa harapan indah bagi semua orang. Namun, wajah sang ratu segera berubah, mengungkapkan dengan energi bahwa dia telah menikahi tokoh-tokoh kuat, bertujuan untuk mendapatkan kembali banyak kendali. Terkejut, beberapa pemuda berkata dengan gembira bahwa sekolah tempur yang sangat besar sedang terus melatih banyak prajurit kelas berat dengan cepat. Dengan penuh keyakinan, sang komandan dengan berani berjanji untuk merebut kembali kekayaan masa lalu, memenuhi impian lama para pemimpin. Kerumunan kecil itu mulai melompat dengan penuh kegembiraan, menyatakan dukungan dan kesetiaan mereka yang kuat dan total kepada pemimpin yang luar biasa dan baik hati. Penuh harapan, mereka mengangkat tinju besar mereka. Bersama-sama, sepenuhnya percaya pada kembalinya para penjaga terbaik dari sana dengan cepat. Pada saat yang sama, seorang si kecil cantik yang dilindungi di sana oleh wanita muda itu perlahan membuka matanya yang indah, besar, dan bersinar dalam kegelapan. Para pemuda yang penasaran itu kagum dan tertawa lebar dan manis, dengan cepat menunjukkan penyembuhan si kecil yang luar biasa dan cepat. Semua orang tersenyum bahagia, dengan penuh kasih mengomentari penyembuhan misterius kuno yang membuat kelemahan yang sangat besar itu hilang. Segera setelah desa kecil itu akhirnya dipenuhi dengan suara-suara bersatu di mana penduduknya menjadi satu keluarga besar yang mengelilingi bayi kecil itu dan tertawa. Namun pikiran Sang Majesti kembali membawa beberapa kata lama tentang beban berat yang sangat besar yang dia pikul dengan tahta yang agung itu. Di dalam kenangan sedih, seorang bangsawan tua sebelumnya muncul, duduk menahan kesulitan berat dunia ini dengan tangan tertutup. Pikiran yang sakit itu menceritakan detail yang menyedihkan, berfokus pada bantuan berbahaya, menanggung intrik jahat yang sangat besar di setiap saat. Sosok wanita gelap membawa kipas, tersenyum lebar dan menunjukkan keserakahan besar melalui aliansi pernikahan yang kuat. Seorang wanita tua yang kejam melemparkan kata-kata jahat terhadap gadis kerajaan itu, merencanakan kekotoran yang sangat besar menggunakan kekuatan kerajaan di masa depan yang agung. Di masa lampau, wanita tua berambut putih mencoba menunjukkan kemudahan yang sangat besar, baik hati, dan penuh kasih sayang dari bangsawan agung. Pahlawan baik hati ini kemudian menyimpan dalam jiwanya teman-teman cantik yang tersenyum melewati kenangan lama yang indah dan penuh kasih. Dengan senyum kecil yang penuh keyakinan lembut, penguasa yang anggun membayangkan pesona pelindung murni yang diarahkan ke seluruh bangsa yang berani. Dan di kejauhan, dewa-dewa monster tertentu menggabungkan lengan raksasa, mencoba dengan cepat menyimpulkan rencana baru mereka yang hebat dan sangat berbahaya. Di Provinsi Es, orang-orang berpakaian hangat berjalan dengan tenang, memberikan perhatian yang sangat besar pada layar es misterius yang besar. Gambar agung penguasa yang menggemaskan memeluk si kecil muncul bersinar di papan reklam raksasa, mengungkapkan kebaikan yang luar biasa. Di desa-desa pegunungan, patung batu besar memegang siaran megah yang menunjukkan cinta indah para pemimpin hebat. Beberapa prajurit mengamati dinding kota yang tinggi dan sangat besar, terkesan dengan sikap indah pelindung mereka yang lemah. Pada saat ini, lampu sihir kebiruan yang
yang penasaran mulai bersinar dengan intens dalam kegelapan, mengungkapkan energi misterius di seluruh tempat itu. Penduduk yang penasaran menyentuh lampu ajaib yang bersinar dan segera melihatnya berubah menjadi lampu kuning kecil yang cerah dan menggemaskan. Sangat kagum, yang muda dan tua bermain dengan senang hati dengan keindahan itu, mengenakan senyum indah melalui koridor. Seorang pemuda yang damai beristirahat, duduk di atas batu dingin, mengagumi dengan tenang sebuah lentera kecil yang bersinar dan melayang. Penerbangan lampu indah yang megah naik ke langit malam, benar-benar menyenangkan bangsawan yang anggun dengan bayinya. Di saat yang meriah itu, suara-suara bahagia memenuhi gua dengan cinta yang murni dan luar biasa, mengagumi malam bintang yang indah bersama-sama. Merasakan kebahagiaan yang luar biasa, wanita muda yang baik hati itu mengucapkan kata-kata perpisahan, perlu berangkat setelah membawa banyak kedamaian bagi jiwa-jiwa itu. Penduduk yang sangat penyayang menginginkan perlindungan yang luar biasa untuk perjalanan panjang Sang Majesti, percaya pada kemitraan di masa depan. Wanita muda yang kuat itu tersenyum manis, mengembalikan makhluk kecil itu ke pelukan sedia ayahnya, meminta perlindungan penuh kasih di masa depan. Namun, pada saat pengembalian, energi tak terlihat yang aneh menghantam si kecil yang malang, menjatuhkannya ke pelukan pria itu. Jauh di sana, penjahat suci yang jahat memanipulasi lampu sorot yang sangat besar menggunakan ilusi palsu yang menipu untuk menyebarkan fitnah murni. Si jahat yang sangat besar mengendalikan tali sihir raksasa, secara keliru memaksa sang putri cantik untuk melakukan gerakan-gerakan yang mengerikan dan mengerikan. Dalam proyeksi palsu, Majesti yang lembut melakukan tindakan agresif yang cepat, mensimulasikan bahaya bagi orang-orang yang rapuh dan tak berdaya di tempat sedih itu. Kerajaan yang asli menonton dengan kebingungan, menyadari kebohongan jahat yang disebarkan secara sesat di hadapan sekutu lamanya yang hebat. Gambar palsu yang dikendalikan bertindak dengan keras, menghantui hati dan menyebarkan teror total dalam pikiran sekutu yang rendah hati. Dan secara bersamaan, senjata raksasa ilusi dari atas tiba-tiba mendorong penduduk desa yang putus asa dan ketakutan. Sementara itu, seorang prajurit misterius dengan tegas memegang senjata sihir yang bersinar dengan cahaya ungu yang kuat, siap untuk pertempuran besar. Anak muda bernama Tin memegang sisi itu dengan wajah tegas, mengingat kata-kata lama dari pemilik toko yang berpengalaman. Dengan tekad yang besar, dia menguji artefak sihir kuno terhadap segel cahaya kuning, percaya bahwa dia akan menjadi jauh lebih kuat. Menggunakan objek di tangannya, bocah itu akhirnya berhasil menembus penghalang energi murni yang kuat yang melindungi target palsu itu. Namun pemuda itu mengatupkan giginya dengan kemarahan yang besar, merasakan sakit jauh di dalam jiwanya karena masa lalu yang sangat besar dan menyiksa. Kemudian ingatan samar membawa citra peduli dari seorang prajurit ceria yang membawa pembelian indah dan menunjukkan kelembutan yang besar. Sendirian di ruangan besar, anak muda itu berlutut, sangat meratapi cara berpikir ibunya yang luar biasa dan baik. Menangis banyak, pria muda itu menderita dengan luka lama, tidak menerima ketenangan ibu yang dalam di hadapan kehilangan yang keras. Bocah itu menunjukkan pisau berwarna yang dibeli secara kredit dari toko dan dengan tegas menjamin bahwa dia tidak akan pernah menggunakan uang musuh dalam serangannya. Prajurit kecil itu bersumpah dengan air mata marah bahwa dia akan mengembalikan jumlah yang dibayarkan dan kemudian menyelamatkan kaumnya yang baik. Sendirian di kamar kecil yang gelap, bocah kecil itu berlutut sambil berpikir sambil diam-diam merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Di tempat lain, wajah wanita mengungkapkan ketegangan dan kesusahan besar di hadapan perangkap berbahaya yang dipasang oleh penjahat lama. Dengan tatapan tegas, pemuda yang tak kenal takut memegang senjata ajaib, berjanji pada dirinya sendiri untuk segera menyelesaikan misi yang sulit dan panjang ini. Tiba-tiba, ledakan besar yang mengejutkan terjadi, dengan keras memecah ketenangan dari tempat kecil yang tegang dan sepi itu. Perlindungan sihir biru yang tiba-tiba dan kuat menyelamatkan bocah itu dari kehancuran meja tua, meninggalkannya benar-benar bingung. Di adegan lain, bangsawan yang dimanipulasi dengan sedih menyerang melawan kehendaknya, memegang senjatanya terarah, mengancam orang-orang tak bersalah yang lama. Ledakan energi yang sangat besar dan kuat ditembakkan secara agresif, mengusir orang-orang yang ketakutan dan bingung. Jauh-jauh, pemimpin yang baik dan luar biasa menderita, meneteskan air mata yang dalam, dengan putus asa memohon semua penduduk untuk lari. Terkejut, Majesti yang menggemaskan itu mencoba memperingatkan teman-teman lamanya yang setia akan bahaya itu, berteriak dengan kesusahan dan kesedihan yang luar biasa. Kekacauan ilusi yang menakutkan berlanjut, dengan sedih menakuti kerumunan yang tidak berbahaya, menciptakan kepanikan yang mengerikan di tempat itu. Penduduk berlari dengan putus asa, dan salah satu dari mereka berteriak bahwa mereka hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Kemudian seorang gadis yang lebih tua memberitahu temannya untuk tidak berpikir terlalu banyak sekarang karena satu-satunya jalan keluar adalah berlari secepat mungkin. Saat itu salah satu penjaga setia berteriak agar teman-temannya menghentikan pemimpin tanpa mengkhawatirkan penyebab aneh dari kebingungan itu. Dengan wajah penuh amarah, penguasa memerintahkan semua warga untuk mengevakuasi area sebelum hal terburuk terjadi pada mereka. Dengan demikian para pelayan setia kerajaan setuju dengan perintah yang diterima dan bersiap untuk membantu dalam pelarian putus asa yang besar. Tapi salah satu bangsawan terkena ledakan biru yang kuat dan menangis putus asa karena tertangkap oleh kejutan di tengah kekacauan. Itu, energi diluncurkan oleh tangan misterius dan sinar cahaya menjebak salah satu pria yang ada di sana di tengah kerumunan. Dengan itu, kekuatan biru berubah menjadi iblis pembunuh dan mengangkat semua penduduk yang berlari dengan putus asa melalui sana. Para penjaga terkejut ditangkap dan bertanya-tanya bagaimana kekuatan iblis Majesti mereka menjadi begitu kuat. Jauh di sana, penjahat sejati menggunakan cermin sihirnya untuk menyalurkan energi tak terbatas dan mengendalikan tubuh permaisuri. Kemudian, ledakan kekuatan lain, sekarang berwarna merah muda, melintasi langit lembah gelap itu,
membidik langsung ke arah para pelarian. Ledakan itu menghantam bebatuan gua, menyebabkan segalanya runtuh di atas orang-orang yang mencoba melarikan diri dari tragedi itu. Di tengah puing-puing, seorang bocah laki-laki menggunakan kemampuan penyembuhannya untuk mengobati luka seorang kerabat yang terluka. Yang lebih tua menangis, mengatakan dia tidak menemukan makanan, tetapi berjanji dia tidak akan membiarkan si kecil meninggal karena cedera itu. Dalam keputusasaan, dia memohon pada orang tua untuk memikirkan sesuatu. Mengingat janji yang dibuat untuk mendiang ibunya, pria berjanggut itu kemudian berteriak dengan tekad agar semua orang memanjat. Karena mereka sangat perlu keluar dari lembah terkutuk itu, dia menunjukkan tangga besar di dinding berbatu dan berkata bahwa selama mereka terus berlari, solusi akan muncul untuk mereka. Segera, kerumunan mulai berlari menuju tangga dengan seseorang berteriak bahwa ada titik pendakian tepat di depan. Sementara itu, permaisuri yang dikendalikan menghancurkan inti energinya dan memerintahkan penjaga kerajaan untuk beresonansi dengan kekuatan iblisnya. Dengan cepat, energi gelap muncul dan menyerang salah satu prajurit yang hampir berhasil memanjat dinding berbatu yang panjang. Tiba-tiba, salah satu tentara pakaiannya robek oleh tekanan kekuatan mistis yang muncul dari ketiadaan pada saat itu. Pada saat ini, seorang master tua dengan jenggot panjang memusatkan cahayanya di telapak tangannya. Tangan untuk mencoba menahan semua kekacauan di sana. Kemudian sinar cahaya menghantam dada permaisuri, membuatnya mundur saat mencoba melawan penahanan paksa itu. Pada saat itu, formasi langit-langit raksasa muncul di tanah, menciptakan piramida cahaya untuk menjebak penguasa jahat itu. Dengan itu, lelaki tua itu berteriak, menyebut semua orang pengecut karena bersembunyi di balik wanita muda yang selalu peduli pada mereka sejak dia kecil. Segera, penghalang berbentuk bintang bersinar dengan intens, mencegah kekuatan iblis meninggalkan lingkaran itu. Tapi gadis kecil itu menangis, melihat mentornya terjebak dalam ritual suci itu sementara energi bertabrakan dengan keras. Mengamati segalanya melalui refleksi, si penjahat terkesan dengan ketahanan itu. Teknik pemenjaraan kuno. Pada saat ini, pemimpin yang dikendalikan mengatakan bahwa ras iblis sedang pulih dan memasuki fase evolusi baru. Sekarang kemudian, murid muda itu terisak keras, mengingat semua upaya yang dilakukan wanita itu untuk memulihkan orang-orang kunonya. Tapi penguasa yang dimanipulasi menyatakan dengan tatapan dingin bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti rakyatnya atau kehormatan kerajaannya. Pada saat itu, pria menjijikan itu menggerakkan jarinya di cermin seolah-olah dia sedang menggerakkan boneka di teater aneh. Sementara kekacauan terjadi di gua, kota besar itu memiliki malam yang damai dengan lampu warna-warni dan orang-orang makan dengan gembira. Sementara itu, para wanita menari dengan lincah dengan kipas merah muda, menikmati kedamaian sesaat dari festival kota itu. Di tengah jalan, pasangan muda berbagi momen romantis sementara semua orang di sekitar merayakan kehidupan tanpa kekhawatiran. Namun, ledakan yang memekakan telinga memecah kesunyian malam, meluncurkan api dan asap ke segala arah alun-alun itu. Dengan marah, bocah kecil dengan telinga runcing berteriak pada manusia untuk segera memanggil tentara mereka untuk membantu. Terkejut, penduduk berhenti melakukan apa yang mereka lakukan dan menatap pada tirai debu yang naik dengan cepat di antara gedung-gedung tinggi. Di tengah asap abu-abu, siluet wanita muncul, berdiri diam seperti patung gelap mengamati seluruh kota. Kemudian gadis malang itu, tertutup debu dan goresan, berteriak, memanggil ibu ratu dengan mata lebar penuh keputusasaan murni. Itu berlanjut dengan permaisuri jatuh di tanah, menggumamkan nama pratiginya dengan sangat kesakitan. Pada saat itu, warga berlari ketakutan, meminta untuk memperingatkan istana tentang kehadiran energi jahat. Dengan senyum jahat, si penjahat terus menggerakkan tali sihir di cermin untuk menyiksa wanita malang itu. Bahkan terluka, penguasa mengangkat tangannya dan mulai melepaskan teknik terlarang, sangat terang, dan kebiruan. Kemudian, sebuah pesan memperingatkan tentang penggunaan teknik iblis. Sementara semua orang melarikan diri dengan putus asa dari area perkotaan, pada saat ini makhluk raksasa yang terbuat dari cahaya biru murni muncul di atas gedung-gedung, menakuti semua orang yang melihat ke langit. Dengan semua radiasi dari coling surgawi ini, tempat itu menerima kekuatan yang menghancurkan dan intens. Kemudian beberapa sinar cahaya menghantam kota, menyebabkan ledakan dan menjatuhkan orang-orang yang mencoba melarikan diri. Memegang sabit tulang, petarung kecil itu menatap cakrawala, merasa bahwa hari pertarungannya akhirnya tiba. Tiba-tiba, ledakan gemuruh terjadi, benar-benar mengubah pemandangan dan dengan keras melemparkan segalanya ke udara. Pada saat itu, gelombang kejut biru menyerbu kamar bocah itu, meninggalkannya lumpuh karena terkejut dari intrusi yang tiba-tiba. Tapi segera master berambut merah mudanya muncul, berteriak agar si kecil melarikan diri dari sana secepat mungkin. Dengan cepat, wanita muda itu meraih pinggangnya dan berlari melewati puing-puing saat langit-langit mulai runtuh menimpa mereka. Pada saat ini, mereka mencoba melarikan diri dari ruangan yang hancur itu sementara bocah itu bertanya-tanya kapan situasi menjadi begitu berbahaya. Di dalam, terburu-buru, tutor itu melompati penghalang, menggendong muridnya di lengannya, bertujuan untuk menyelamatkan nyawa rekan berharganya. Kemudian pemuda itu menjadi putus asa dan berteriak untuk ibunya saat air mata jatuh di wajahnya yang tertutup debu. Pada saat itu, pemimpin kerajaan sangat menderita saat serangan terakhir rohnya bersinar dengan intens melawan target. Laporan berita kemudian menyatakan bahwa pada tanggal 29 Januari 3775, konflik besar terjadi. Di layar, data menunjukkan bahwa 454 iblis dihilangkan dan 547 telah lenyap. Dengan ini, hampir 15.498 manusia hilang dan 8.426 telah lenyap. Karena ini, orang-orang dan makhluk sihir dibiarkan lumpuh dan terdiam menghadapi pemandangan yang mengerikan itu. Tapi, ras manusia mulai mendidih dengan kemarahan, mengumpulkan kebencian yang mendalam untuk semua yang terjadi di sana hari itu. Sementara itu, makhluk sihir ketakutan oleh perubahan mendadak dalam
kepribadian permaisuri agung mereka di layar. Pada saat itu, pengamat dari kedua belah pihak dengan rasa politik apapun sudah bisa merasakan perang akan segera datang. Mereka tahu bahwa setelah tragedi itu, konflik terbesar antara spesies akan meletus di seluruh dunia. Kemudian kita melihat hanya sisa-sisa kota yang benar-benar hancur dengan hanya asap dan banyak puing yang tersisa di tanah. Penguasa kemudian muncul diikat ke tiang kayu yang menanggung tanda pertempuran di sekujur tubuhnya yang lelah. Geram, kerumunan berteriak, meminta akhir dari kehidupan wanita itu, menunjukkan bahwa kebencian telah mengambil alih semua orang yang hadir. Dengan itu, pemimpin dengan halau emas berdiri, memegang pedang ungu bersinarnya dengan postur yang sangat mengesankan dan serius. Dia memulai pidatonya dengan mengatakan bahwa orang-orang telah kehilangan orang tua dan orang-orang terkasih yang mereka cintai dan bergantung untuk hidup. Pada saat itu, pria itu ingat bahwa mereka juga kehilangan anak-anak berharga mereka dan menegaskan bahwa seluruh tragedi ini terjadi di sana. Kemudian pria botak itu mengambil tanggung jawab menyatakan kepada dunia bahwa kesalahan untuk seluruh bencana itu adalah miliknya sendiri. Dia ingat bahwa 6 tahun yang lalu dia membuka gerbang provinsi untuk menyambut sebanyak mungkin makhluk pengungsi sihir. Pria itu menjelaskan bahwa dia hanya ingin menunjukkan itikat baiknya dan keinginan tulus untuk perdamaian antara dua ras yang berbeda. Tapi prajurit itu berteriak, bertanya bagaimana iblis membalas isyarat kebaikan itu, menunjukkan kemarahan yang besar, menangis terseduh-seduh. Para penyintas mendengar bahwa tanah air mereka dihancurkan tanpa alasan dan orang-orang diburu tanpa sebab. Dia menyatakan bahwa mereka adalah makhluk inferior dan perwujudan kejahatan yang akan menginjak-injak kemanusiaan selama beberapa generasi. Pada saat itu, penguasa mengejutkan semua orang dengan melepaskan posisi tertingginya, meninggalkan kerumunan dalam keterkejutan total. Kemudian petarung itu menyatakan bahwa dia akan memulai perang atas namanya sendiri melawan benua naga surgawi sendirian. Dia mengakhiri dengan menjamin bahwa dia tidak akan menyeret orang yang tidak bersalah ke dalam konflik ini, juga tidak akan membebani sekutu lamanya. Dia berteriak di layar bahwa api kemarahan harus membakar dagingnya dan benua harus menghancurkan tubuhnya sendiri. Orang-orang menonton dengan terkejut mendengar bahwa kepergiannya akan membangunkan para pembela perdamaian terakhir di benua itu. Tapi pria botak itu mengangkat tangannya di video, berjanji bahwa semua monster harus lenyap bersama manusia. Pada saat ini, kerumunan bersorak dengan panik, berteriak bahwa mereka akan mengikuti komandan itu ke akhir hidup mereka. Kemudian yang putus asa berhasil tidak ditinggalkan oleh orang yang telah melindungi mereka sampai saat itu. Pada saat itu, seorang veteran perang mengangkat tinjunya dan meminta untuk segera kembali ke tentara untuk melawan kejahatan. Tapi beberapa orang bertanya-tanya apakah satu provinsi akan memiliki keberanian untuk menghadapi perang habis-habisan seperti itu. Karena ini, pesan di media sosial menunjukkan bahwa banyak yang meragukan kemampuan makhluk itu untuk menyerang. Sekarang di kamp pengungsi, suasana kebencian sangat besar dan semua orang berteriak untuk mengakhiri semua rasa ingin di sana. Menonton siaran di batu tulis ajaib, seseorang memegang item itu dengan erat saat pidato berlanjut. Gadis berambut merah muda itu berkomentar dengan cemas bahwa pertempuran besar tampaknya benar-benar tak terelakkan. Bocah itu menganalisis situasi dan berpikir bahwa makhluk bayangan tidak memiliki peluang untuk menang melawan manusia. Pada saat ini, pemuda itu merenungkan penangkapan pemimpin lawan dan tahu bahwa orang-orang musuh pasti putus asa. Dia memfokuskan pandangannya pada layar ajaib sambil memproses semua informasi politik berat saat itu. Tapi prajurit kecil itu menyimpulkan bahwa rencana kehancuran total ini tidak lebih dari kebohongan yang diceritakan dengan baik. Memikirkan masa lalu, dia ingat penjaga lama yang kehilangan kecerdasan mereka sendiri setelah kehilangan besar. Naga raksasa mengamati cakrawala, tetapi hewan itu tidak memahami alasan untuk begitu banyak kekerasan antara masyarakat. Dengan itu, ide bencana bersama hanya berfungsi untuk mempertahankan ketenangan palsu untuk periode yang lama di kerajaan. Jadi perintah untuk menyerang tidak akan pernah dilaksanakan karena bertentangan dengan keinginan untuk melindungi kaumnya sendiri. Pada saat itu, narasi mengungkapkan bahwa wanita muda itu adalah politisi yang hebat dan master dalam seni menipu semua orang. Perlahan menatap objek itu, pemuda itu berpikir bahwa penulis rencananya adalah seorang jenius. Tapi kemudian menyadari itu adalah istrinya sendiri. Di masa lalu, terbang di antara awan-awan, naga mistis menunjukkan bahwa batas kekuatan kuno telah tercapai bertahun-tahun yang lalu. Merenungkan lelucon itu, bocah itu mengerti bahwa rahasia tentang kehancuran bersama tidak akan bertahan selamanya di depan semua orang. Saat perang semakin dalam, kebenaran akan terungkap ke seluruh benua pusat menghasilkan kekacauan yang tak terhentikan. Pada saat itu, bocah itu takut bahwa 12 bintang malapetaka akan muncul untuk menghancurkan semua yang tersisa dari peradaban itu. Mengamati para prajurit yang kuat, si kecil tahu bahwa bahkan para dewa pun tidak akan mampu menyelamatkan orang-orang dari ancaman mengerikan ini. Sangat bersemangat dengan situasi itu, mantan pemimpin merayakan dengan keras, merasa bahwa rencana jahatnya berjalan persis seperti yang telah dia rencanakan. Terikat ke tiang, penguasa mendengar bahwa dalam 15 hari, tentara akan siap untuk serangan terakhir melawan kerajaan sucinya. Mengangkat tinjunya, si penjahat berteriak bahwa dia akan mengorbankan permaisuri untuk memulai invasi besar-besaran melawan benua naga. Mendengar kata-kata perintah, kerumunan menjadi liar dan meneriakan frasa kemenangan. Dengan setia percaya pada penyelamat palsu itu, memegang itemnya dengan kuat, pahlawan muda itu memutuskan bahwa mereka perlu menyelamatkan sang putri sebelum hal terburuk terjadi padanya. Terkejut, rekan berambut merah mudanya memanggil nama prajurit kecil itu, mencoba memahami niat aslinya di sana. Menangis terseduh-seduh, wanita muda itu bertanya mengapa dia mempertaruhkan begitu banyak untuk menyelamatkan ibunya di tengah begitu banyak kehancuran. Menggendong ibunya di lengannya, pemuda itu menunjukkan kekuatan yang luar biasa saat dia melarikan diri melalui pemberontak kota yang hancur itu. Dengan punggung berbalik, bocah itu berjalan dengan tegas, menunjukkan bahwa dia tidak akan menarik kembali misi
kondisi berbahayanya untuk melindungi orang-orang yang dia cintai. Berbicara dengan tenang, dia menjelaskan bahwa tidak ada alasan khusus selain fakta bahwa dia telah memberinya kehidupan lama sekali. Dengan tatapan serius, si kecil menyatakan bahwa mereka sekarang impas dan menyelamatkan penguasa adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Terkejut, wanita muda itu menatapnya tanpa kata-kata, memperhatikan tekad di wajah orang yang selalu dia rawat dengan penuh kasih. Sementara itu, benua pusat kembali terjerumus ke dalam kekacauan perang, di mana manusia dan monster bertarung dengan kekerasan. Menganalisis masa depan, pahlawan muda itu tahu bahwa kekuatan spiritualnya masih rendah, tetapi dia tidak memiliki orang lain untuk diandalkan. Berpikir dengan cermat, ibu berambut merah muda memutuskan untuk mengajarinya semua yang telah dia pelajari dalam hidup, seperti cara bertarung dan menyiapkan racun yang kuat. Dengan itu, bocah kecil itu mendengar bahwa ajaran ini adalah satu-satunya cara dia bisa bertahan di tengah kekacauan total ini. Pada saat itu, wanita itu mulai banyak menangis dan mengoreksi garis waktu, mengatakan dia tidak akan memiliki 50 hari untuk pelajaran, memohon dengan air mata di matanya. Dia meminta hanya 30 hari lagi untuk dapat memberikan pengetahuannya kepada putranya. Kemudian sang ibu memeluknya dengan sekuat tenaga sambil mengeluarkan tangisan pedih yang bergema di seluruh lingkungan yang hancur. Di latar belakang, kerumunan pengungsi juga jatuh ke dalam keputusasaan dan mulai berteriak memprotes ketidakadilan perang. Mengamati puing-puing di sekitarnya, prajurit kecil itu menyadari bahwa camp itu adalah kekacauan penderitaan yang sesungguhnya. Pada hari itu, pemuda itu mengira ibunya hanya mengalami satu lagi episode kebingungan mental dan trauma. Pada saat ini, bocah itu ingat bahwa dia biasa berbicara tanpa henti tentang hal-hal yang tidak masuk akal, dan dia hampir tidak pernah mengerti apa yang dikatakan. Bahkan bingung, dia mempertanyakan mengapa ajarannya memiliki batas waktu hanya 30 hari. Saat pasangan itu berpelukan di pusat bencana, bayangan raksasa membayangi tempat itu, membawa perasaan buruk. Mengunjungi kembali masa lalu, kenangan menunjukkan momen kebahagiaan dan rasa sakit yang bercampur dengan suara protes yang konstan. Dalam ingatan yang pahit, seorang pedagang jahat berteriak tentang harga sementara wanita muda yang malang itu berlutut memohon bantuan. Mengubah pemandangan, si kecil ingat momen manis di mana dia diangkat ke pelukan penuh kasih ibunya yang bahagia. Tapi mimpi buruk muncul, menunjukkan seseorang yang terluka memintanya untuk berlari cepat sementara lampu hijau melacak tubuh mereka. Melihat orang tuanya dalam bahaya di masa lalu, pahlawan muda itu merasakan sakit yang mendalam dan bertanya pada dirinya sendiri tentang hari yang mengerikan itu. Kemudian pemuda itu membuat keputusan yang akan membawa penyesalan selama sisa perjalanannya, tetapi mempertahankan pelukan erat. Meminta dukungan semua orang, pengumuman itu mengatakan bahwa pilihan terakhir prajurit kecil itu akan terungkap di bab menarik berikutnya. Dengan tatapan tetap, bocah itu merenung dalam diam tentang semua yang telah dia hilangkan saat dia bersiap untuk tantangan yang akan datang. Akhirnya, dia ingat ibunya menjual penelitian untuk membantu tentara dan mencoba membuat pertahanan terhadap serangan racun. Xiatian ragu-ragu, memanggil ibunya dengan tatapan yang sangat sedih dan bijaksana di tengah percakapan serius itu. Dengan itu, dia akhirnya menerima situasi dan diam-diam setuju dengan apa yang dikatakan. Tersenyum melalui air matanya, sang ibu menyatakan bahwa dalam 30 hari, segalanya akan berbeda bagi mereka berdua di tempat itu. Pada saat itu, pasangan itu saling berpelukan erat sementara orang-orang di sekitar mereka berteriak dan merayakan dengan energi besar. Kemudian mereka bekerja sama, memaku papan ke dinding sambil bernyanyi tentang bagaimana hidup bisa semanis madu. Pada saat ini, dua itu terus memperbaiki ruangan kosong kecil, mencoba membawa ketertiban ke lingkungan yang hancur. Sambil menghela napas dalam-dalam, prajurit kecil itu mengakui bahwa kepalanya benar-benar kacau karena begitu banyak masalah. Dia kemudian memutuskan untuk fokus pada apa yang paling mendesak, mengamati gambar penguasa yang tetap ditangkap oleh musuh. Memegang palu dengan kuat, pemuda itu berencana untuk menurunkan wanita muda itu dari tiang itu secepat mungkin untuk menyelamatkannya. Melihat dinding, pahlawan muda itu melihat berbagai macam jimat sihir berwarna-warni yang tersedia untuk dijual. Sesampainya di toko, pemiliknya bertanya apakah Hanat itu kembali bekerja karena hutang besar keluarganya. Pemuda itu menjelaskan bahwa dia membutuhkan persediaan dan meminta 2 item petir, api, dan racun menggunakan koin yang tersisa. Tapi penjualnya memperingatkan bahwa uangnya tidak cukup karena harga naik tajam dengan dimulainya perang. Berjalan melalui jalan yang sibuk, si kecil memperhatikan arus orang yang terus-menerus yang tampak sangat khawatir tentang masa depan. Segera bocah itu memasuki apotek terkenal dan bertanya pada wanita muda di konter untuk cineabar dan bahan lainnya. Terkejut, petugas itu berkomentar bahwa itu adalah barang biasa dan mempertanyakan apa kegunaan sebenarnya dari begitu banyak bahan yang disatukan. Dengan kuas di tangannya, pahlawan itu mulai melukis simbol merah di dinding bata. Dengan konsentrasi besar, dia mempertahankan fokus penuh pada tugas artistik sementara orang-orang di sekitarnya mendiskusikan serangan monster tersebut. Pada saat itu, dua pria mengeluh bahwa makhluk bayangan telah melewati semua garis selama konflik terakhir. Menatap tanda itu, bocah itu merenung bahwa fisik kedua spesies memiliki perbedaan 0,03 unit. Menggunakan perbedaan ini, bocah itu menjelaskan bahwa di masa lalu, dia mencampur pigmen yang hanya bisa dilihat oleh makhluk sihir. Dengan ini, perubahan kecil dalam pola di sekitarnya akan menunjukkan waktu pertemuan dan koordinat pasti dari invasi. Jadi, simbol ini berfungsi sebagai sinyal perang untuk perakitan dan serangan pasukan ekspedisi kunonya. Tapi peringatan itu jelas karena siapapun yang tidak mematuhi perintah militer akan dihukum sebagaimana mestinya oleh hukum militer di sana. Pada saat ini, prajurit kecil itu melihat ke Cakrawala, memanggil teman-teman lamanya sambil memegang kuasnya. Dia kemudian bertanya berapa banyak dari mereka yang masih bersedia bertarung di sisinya saat dia selesai mengecat dinding tinggi itu. Saat itu, setelah kepergian pemimpin, semua perwira kehilangan hak kewarganegaraan mereka karena bangsawan lokal. Tanpa tempat tujuan, para mantan prajurit tersebar di seluruh
wilayah manusia, mencoba bertahan hidup dengan cara apapun yang mereka bisa. Kemudian kita bertemu tukang daging, Hong Dae, yang di masa lalu adalah komandan 1000 pria dari korps medis elit kerajaan. Kita kemudian melihat putra dari mantan komandan logistik, Nikungan, mencari sisa makanan untuk tetap hidup. Tapi kenangan menunjukkan bahwa prajurit Cheng Xiu adalah komandan tempur yang mencintai putranya dan hidup bahagia. Dengan itu, dia berjalan dengan damai melalui pusat ibu kota bersama suaminya sambil menjaga bayi kecil mereka. Kemudian datang Han Wuxon yang sekarang bekerja dengan pesan, berterima kasih kepada klien atas preferensi mereka dalam layanannya. Di masa lalu, wanita muda ini adalah komandan unit jarak jauh dan sekarang dia menampilkan tekniknya dalam pekerjaan baru. Menerima pembayaran, dia berterima kasih kepada mereka atas pujiannya sambil dengan cepat dan diam-diam memasukkan uang ke dalam tasnya. Segera, adik laki-laki gadis itu muncul dengan uang tunai di tangan, mengonfirmasi bahwa frasa rahasia telah diucapkan dengan sukses total. Bersemangat, wanita muda itu melakukan pose tempur dan memutuskan sudah waktunya untuk bergerak untuk memenuhi bagiannya dalam rencana pahlawan. Berbaring di tempat tidur, pasangan itu beristirahat dalam diam sementara. Kegelapan ruangan menyembunyikan setiap pikiran mereka. Bocah itu tetap terjaga dan menyadari bahwa wanita di sampingnya percaya dia sudah jatuh tertidur lelap. Dengan itu, wanita muda itu akhirnya tersenyum lega karena dia telah menyelesaikan salah satu kekhawatirannya dan sekarang bisa beristirahat dengan tenang. Bocah kecil itu ragu-ragu memanggil ibunya, tetapi menyadari keputusannya sudah final pada saat itu. Dengan itu, pemuda itu menghela napas dan akhirnya menerima situasi sambil tetap memfokuskan pandangannya pada rencana penyelamatan rahasianya. Pada saat ini, wanita berambut merah muda itu menangis kegirangan dan tersenyum cerah karena mendapat dukungan dari putranya yang terkasih. Kemudian keduanya berpelukan dengan sekuat tenaga di tengah kebisingan kerumunan yang bersorak dengan panik di camp. Saat memperbaiki tempat penampungan mereka, wanita muda itu bernyanyi dengan gembira, mencoba melupakan rasa sakit perang dan kehilangan masa lalu. Pada saat itu, dua itu bekerja keras, memaku papan ke dinding yang retak untuk mengubah tempat itu menjadi ruang yang aman. Meski begitu, pahlawan muda itu mengakui bahwa pikirannya benar-benar kacau karena begitu banyak masalah mendesak. Dia memvisualisasikan gambar permaisuri dan tahu dia perlu bertindak cepat sebelum waktunya habis. Memegang alat dengan kuat, bocah itu memutuskan langkah pertama adalah menurunkan penguasa dari tiang kayu itu. Mengamati rak yang penuh dengan jimat, dia memilih item yang paling kuat untuk memastikan keberhasilan misinya. Saat memasuki toko, pemiliknya bertanya apakah hutang keluarga kembali menegang, tetapi bocah itu mengatakan dia mencari persediaan. Dia menyerahkan koin yang tersisa dan secara khusus meminta mantra petir dan api untuk persenjataan pribadinya. Tapi pedagang itu terkejut mencatat bahwa jumlahnya rendah karena biaya naik tajam dengan dimulainya konflik. Pada saat ini, pria itu berteriak, terkejut oleh keberanian si kecil, dan bertanya-tanya apa yang dia rencanakan dengan semua itu. Dengan tenang, pemuda itu mengangguk dan memulai sinyal rahasianya, menarik perhatian sekutu lama yang berada di dekatnya. Kemudian, mantan komandan Hanuson menatap bocah itu dengan curiga, bertanya siapa yang membuat gambar di dinding itu. Para veteran berkumpul dan bertanya bagaimana manusia tahu kode rahasia dari pasukan ekspedisi iblis kuno.